Jadi minggu depan tidak ada kuliah, tapi kita sudah anggap kuliah hari ini lah sekaligus 2 kali ya. Ya. Jadi tinggal langsung ujian aja lah ya. Makanya udah siap kali nih semuanya nih ujian. Siap Pak, pantang Maria mundur. paling siap Pak Maria. Ya dong. Oke. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan melanjutkan. Minggu yang lalu kan saya nggak bisa hadir, tapi saya sudah bagikan materi ya. Ada 2 tentang alat bukti, kemudian tentang apa namanya pembuktian dengan putusan ya minggu yang lalu ya. Nah, di sore hari ini ya kita akan men-sharingkan mengenai tentang upaya hukum ya. Nah, kalau kemarin kita udah kalau Bapak Ibu pelajari di materi ya, itu kan urutannya mulai dari pembuktian sudah, lalu kemudian putusan, lalu selanjutnya adalah setelah putusan apa yang harus dilakukan. Nah, tahapan berikutnya adalah upaya hukum. Ya, kalau bagi Eksekusi. ya belum Pak, sebelum sampai situ Pak. Nah, sebelum masuk ke eksekusi, kalau ada para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim di pengadilan negeri, maka dapat lakukan upaya hukum. Ya, nah kita akan coba lihat upaya hukum yang ada dalam perkara pidana. Nah, Bapak Ibu, nah ini kira-kira gambarannya ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam perkara alur perkara pidana ini, ya, oke saya lihat sebentar. Ya, oke. Nah, kalau Bapak lihat di kanan bawah ini, ya setelah pembacaan putusan di sini, ya ada upaya hukum yang tersedia di dalam perkara pidana. Ya, dalam perkara pidana ini, yang ini kita akan diskusikan pada sore hari ini. Nah, di pidana itu kalau kita melihat makna dari kata upaya hukum. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara gramatikal, ya itu adalah suatu usaha, ikhtiar gitu ya untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, daya upaya, gitu ya. Nah, upaya hukum ini bicara tentang ya usaha lah ya untuk mencapai sesuatu, ada daya, ya ada daya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat di KUHP sendiri, ya di KUHP sendiri di pasal 1 ayat 12 KUHP menyatakan bahwa baik terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak. Ya, nah ini adalah hak. Kenapa disebut hak? Artinya boleh digunakan, boleh tidak. Jadi tidak imperatif, ya, tapi fakultatif, ya. Jadi bagi si pelaku apa namanya, bagi para pihak dalam hal ini penuntut umum dan terdakwa, ya bisa saja menggunakan hak ini atau bisa juga tidak menggunakan. Nah, di KUHP mengatur bahwa hak di sini adalah untuk tidak menerima putusan. Boleh aja, itu namanya hak. Boleh aja dia nggak terima putusan pengadilan negeri tersebut. Bisa berupa perlawanan, ya, bisa berupa banding, bisa berupa kasasi, ya, atau dia mau mengajukan peninjauan kembali, ya, yang diatur menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, jadi ini bicara tentang hak ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ini tidak dipaksakan, tapi ini hak. Ya, tapi rata-rata orang yang mengajukan upaya hukum ini berharap-harapnya adalah ya barangkali bisa dibebaskan nanti di tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Tetapi walhasil belum tentu. Bisa jadi dia diperberat gitu. Kayak kasusnya Angelina Sondag ya. Dia sampai ke Mahkamah Agung bukan diperingan tapi ditambah sampai 12 tahun ya. Waktu itu hakim agungnya adalah Artijo Alkostar almarhum. Nah ini, jadi upaya hukum itu belum tentu untuk memperingan ya. Bisa jadi juga diperberat. Tergantung pertimbangan hakim yang memeriksa. Di dalam perkara pidana ya ada 2 upaya hukum yang dikenal. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum biasa ini yang kita tahu adalah banding, lalu ada kasasi. Nah, yang luar biasa ini peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Nah, kenapa harus dibedakan ada yang biasa dan yang luar biasa? Nah, nanti kita coba lihat ya pengertiannya dulu Bapak Ibu ya. Nah, banding, upaya hukum biasa banding. Banding ini diatur di dalam pasal 67 KUHP yang adalah juga hak ya dari penuntut umum maupun terdakwa. Ya. Kalau hak ini tidak digunakan, artinya demi hukum, putusan pengadilan negeri akan menjadi berkekuatan hukum tetap.
Ya, tapi kalau digunakan maka dia tidak bisa inkrah, dia harus berproses dulu. Ya. Tujuan banding ini sebenarnya ya ada 3, memperbaiki kekeliruan putusan hakim tingkat pertama. Kekeliruan, ya, yang menurut yang mengajukan banding, hakimnya keliru nih, masa saksinya begini terus diberatkan, dianggap meyakinkan terus hingga kami terbukti. Nah, bisa jadi di keberatan atas keterangan saksi atau atas pertimbangan hakim sendiri, ya. Atau bisa juga menggunakan tujuannya adalah mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan. Kalau kira-kira dilihat nih oleh para pihak, oleh jaksa atau terdakwa melihat bahwa kayaknya hakimnya berat sebelah nih, nah, ini bisa diajukan upaya hukum juga, dikoreksi. Ya, selain itu dari segi hukum, ya ini sebagai pengawasan supaya terjadi keseragaman putusan hukum. Bisa jadi untuk perkara-perkara yang serupa ternyata pengadilan memutuskan berbeda. Padahal sebagian besar memutuskan perkara ini harusnya bersalah. Kok perkara ini bebas gitu ya? Nah ini mungkin bicara tentang keseragaman putusan hukum. Nah tetapi dalam sejarah putusan perkara-perkara pidana itu hampir tidak pernah seragam karena kasustik. Ya, kenapa? Makanya itu yang dikenal dalam hukum pidana namanya disparitas pemidanaan. Ya ada disparitas di situ. Ada perbedaan. Ya, artinya perkara yang serupa, perkara tipikor belum tentu dengan minimal ancaman pidananya 4 tahun, katakanlah begitu. Maksimumnya 15 tahun, belum tentu akan sama semua putusannya. Bisa jadi ada yang 5 tahun, ada 6 tahun gitu. Mungkin ada yang maksimum juga. Ya. Jadi tergantung kasusnya. Ya, berat ringannya perkaranya. Nah, alasan mengajukan banding ya yang biasanya adalah keberatan atas putusan tingkat pertama. Ya, yang dianggap bahwa hakim tingkat pertama atau hakim pengadilan negeri itu keliru. Ya, dia keliru sehingga alasannya misalkan katakanlah begini. Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang telah disampaikan dalam persidangan. Gitu. Nah, bisa saja dia beralasan begitu karena begini begitu dijelaskan. Nah, itu harus rinci dan detail. Apa sih alasan dia keberatan terhadap pertimbangan hakim itu? Ya, katakanlah dia betul mengaku bersalah, tapi kok vonisnya tinggi sekali. Padahal di sini itu dia cuma diajak-ajak doang. Nah, ada juga yang kayak gitu. Ya, misalkan, oh ternyata inisiatif mens rea-nya itu ada dalam diri pelaku utama. Tetapi kok anak buahnya dihukum berat, padahal dia dipaksa oleh pimpinannya untuk misalkan memeras. Gitu ya. Kalau enggak nanti dia diancam dimutasi gitu. Nah, kenapa dia lebih berat daripada yang punya ide ini, punya inisiatif ini? Nah, itu bisa dijelaskan tuh keberatan seperti itu. Bisa juga, ya. Atau misalkan dakwaannya tidak sempurna, ya. Atau cara-cara hakim memeriksa saksi, memeriksa terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalkan semua saksi tidak ada yang disumpah, ya. Atau semua saksi hanya diperiksa sebentar aja, hanya kulit-kulitnya saja dan tidak diberikan kesempatan yang sama bagi pihak penasihat hukum untuk menggali kebenaran dari keterangan saksi. Ya, bisa juga. Atau cara menilai suatu alat bukti atau suatu keadaan dianggap bertentangan. Ya, ya bertentangan misalkan, kok hakim lebih percaya bukti surat yang berbentuk fotokopi dibandingin surat aslinya? Nah, itu bisa menjadi alasan keberatan tuh. Ya, ada juga kejadian kayak gitu. Ya, saya pernah mengalami itu. Hakim menolak perkara permohonan waktu itu kepailitan karena didasarkan pada alat bukti fotokopi. Ya, padahal kita punya bukti aslinya, tapi lawan mengajukan bukti fotokopi. Hakim lebih percaya bukti fotokopinya daripada bukti aslinya. Luar biasa ya. Nah, itu cara menilai yang bertentangan itu bisa kita ajukan keberatan. Dan alasan-alasan lainnya, ya. Yang jelas harus dijelaskan secara rinci dan detail, ya. Nah, ini alasan-alasan permintaan banding. Nah, kewenangan di tingkat banding, ya, dalam hal ini adalah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi berhak untuk melakukan seluruh pemeriksaan dan atas putusan pengadilan tingkat pertama. Ya, kalau dalam HIR, pengadilan banding ini suka disebut pengadilan ulangan.
kayak ujian ya, bukan. Tapi kata ulang, mengulang. Artinya apa? Dia kembali memeriksa ulang fakta-fakta hukum yang ada di pengadilan. Yang diperiksa di pengadilan negeri tingkat pertama, itu diperiksa ulang. Apakah sudah sesuai atau belum? Ya, apakah ada pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan cara menilai, SOP dan seterusnya. Ya, jadi kewenangan pengadilan tinggi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Nah, kemudian, tidak semua putusan yang dapat dibandingkan. Yang bisa dimintakan banding adalah putusan akhir atau end vonis, ya, vonis terakhir, ya. Misalkan putusan pemidanaan dalam acara dengan pemeriksaan acara biasa, itu boleh dimintakan banding. Atau dengan cara pemeriksaan singkat, boleh. Ya, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, ya, itu bisa juga itu, ya, dimintakan banding. Kemudian putusan yang menyatakan dakwaannya batal demi hukum, ya, ini boleh juga diperiksa, ya. Kemudian putusan perampasan kemerdekaan dalam acara pemeriksaan yang cepat, ya, ini boleh. Atau pra peradilan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, ini boleh dimintakan banding. Ya. Nah, jadi kita juga kalau mau mengajukan banding, kita lihat dulu. Yang kita mau mintakan banding, misalkan, oh ternyata ini atas penetapan hakim. Oh, lihat dulu konteksnya. Ya, misalkan terkait dengan kompetensi. Nah, kompetensi lalu kita mintakan banding. Nah, ini kan nggak sesuai gitu ya. Harus berupa invonis. Nah, lalu ada juga yang tidak bisa dibanding. Contoh, putusan bebas. Vrijspraak. Kalau pengadilan misalkan menjatuhkan vonis bebas dari segala tuntutan kepada terdakwa, maka upaya hukum dilakukan oleh siapa namanya, penuntut umum, jaksa, ya, dia nggak bisa banding, ya, nggak boleh aturannya, ya, dia langsung ke atas, ya, kasasi demi kepentingan hukum. Ya. Nah, kemudian putusan lepas juga tidak dapat bisa dibanding. Juga putusan dengan arisa cepat. Kenapa? Karena ketiga putusan ini hanya diperiksa dan diadili pertama dan terakhir oleh tingkat pertama saja. Dia nggak bisa langsung, ya. Nah, cuma dalam praktek kan ada juga nih yang coba-coba, ya, udah dibilang nggak boleh banding dengan putusan jenis ini, tapi ada juga yang coba-coba, mana tahu dikabulkan gitu kan. Ya, nanti tinggal hakim yang memeriksanya aja nanti apakah akan menerima atau tidak. Kenapa? Begitu semua banding, semua banding itu pasti akan diterima oleh kepanitraan. Tinggal biar hakimnya aja nanti pas periksa dia putuskan apakah ini memenuhi syarat formil banding atau tidak. Ya. Nah, lalu tata cara pengajuannya. Pemeriksaan tingkat banding ini harus ada pengajuannya dulu. Harus ada pernyataan bandingnya dulu. Ya. Caranya adalah pihak yang bersangkutan, ya, mengajukan permohonan kepada panitera muda pidana. Ya, atau pada saat begitu sidang diputus, oke, menyatakan terdakwa atas nama ini terbukti secara sadar dan meyakinkan bersalah. Kemudian menghukum begini-gini sekian. Demikianlah putusannya dibacakan pada tanggal sekian. Ya, bagaimana? Pasti hakim akan bertanya, hakim ketua. Bagaimana pihak terdakwa? Apakah Anda mempunyai hak untuk mengajukan banding? Atau boleh menimbang-nimbang katanya. Nah, bisa saja dia langsung menyatakan, kami mau banding Pak Hakim. Boleh. Akan dicatat di situ. Atau setelah dia pikir-pikir, ya, dalam tengah waktu yang ada, baru dia mengajukan banding. Boleh juga. Ya. Kalau pada saat yang bersamaan dibacaan putusan dia mengajukan banding, maka akan dicatatkan dalam berita acara sidang. Nah, panitera tadi, ya, begitu membuat banding, dia harus buat dulu aktenya. Namanya akte permohonan banding. Atau akte pernyataan banding. Ya. Dan salinannya diberikan kepada si pemohon. Ya. Apakah dia jaksa, apakah dia terdakwa atau penasihat hukumnya, ya, boleh, ya. Tapi harus didaftarkan, tidak otomatis, ya, harus dinyatakan. Nah, banding ini, ya, upaya hukum biasa ini banding, tenggang waktunya adalah 7 hari. 7 hari sejak putusan dibacakan. Atau misalkan terdakwanya tidak hadir, maka 7 hari itu dihitung sejak salinan putusan diterima terdakwa yang tidak hadir. Katakanlah dia lagi sakit, dia nggak hadir.
Tapi hakim tetap membacakan putusannya. Nah, maka setelah dia menerima salinan putusan, itulah dihitung 7 harinya. Hari pertamanya di situ dihitung, ya. Hari dari mana pengadilan menjatuhkan pidana. Ya. Yang berhak mengajukan berarti siapa dong? Ya boleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau penuntut umum, ya. Atau terdakwa dan penuntut umum bersama-sama menyatakan banding. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi 7 hari ya Bapak Ibu ya. Kalau di perdata mungkin Bapak Ibu mungkin masih ingat itu ada 14 hari. Berbeda ya. Kalau bandingnya 14 hari, kalau dalam pidana 7 hari. Ya. Nah, memori banding. Memori banding ini adalah risalah catatan yang berisi alasan-alasan yang memuat uraian mengapa mereka keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Ya. Nah, kemudian diuraikan dengan dasar hukumnya, dengan buktinya, lalu disampaikan secara tertulis yang disebut dengan memori banding. Ya, memori banding ini dibuat oleh mereka yang mengajukan permohonan banding. Ya, pemohon bandingnya. Kalau penuntut umum yang mengajukan, berarti dia membuat memori banding. Kalau terdakwa ya berarti terdakwa yang membuat memori banding. Ya, isinya bisa berupa respon tanggapan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim. Atau bisa juga dia menyatakan keberatan, menolak, tidak sependapat dengan hakim. Ya, yang jelas itu mesti diuraikan. Ya, jadi tidak terbatas hanya misalkan salah penerapan pasal, penerapan hukumnya salah penafsiran, masalah kompetensi gitu ya. Tapi juga masalah bagaimana hakim menilai alat bukti. Ini penting. Ketika alat bukti yang kita ajukan, katakanlah terdakwa mengajukan alat bukti yang penting. Tetapi kalau hakim mengesampingkan atau bahkan tidak mempertimbangkan, nah ini kan bisa jadi fatal. Padahal itu bisa jadi menguntungkan buat pihak terdakwa atau pihak penuntut. Ya. Nah, tetapi kalau ini tidak dipertimbangkan, kita bisa mengajukan keberatan. Atau ada hal-hal baru yang dapat kita ajukan. Ya. Yang disertai permintaan supaya dilakukan pemeriksaan tambahan. Misalkan kita mau mengajukan alat bukti tambahan berupa keterangan saksi. Ada saksi yang kita minta mau diperiksa ulang dalam tingkat banding. Kita ajuin permohonan dulu. Kenapa harus mengajuin permohonan atau permintaan? Karena pemeriksaan tingkat banding ini kan disebut pengadilan ulangan. Jadi, di pengadilan ulang ini tidak akan ada sidang yang terbuka seperti biasa di tingkat pertama. Jadi mereka itu hanya baca berkas. Setiap kali sidang kan dicatat oleh panitera. Oh ya, agenda sidang hari ini, apa yang terjadi, keterangan saksi catat. Sampai putusan dari pertama kali sidang. Nah, itu yang dikumpulkan jadi berkas perkara, yang itu yang dikirimkan kepada ke pengadilan tinggi tingkat banding. Jadi dia akan periksa berkas secara keseluruhan. Ditambah dengan memori banding. Tapi kalau kita mengajukan alat-alat bukti yang baru nih, keterangan saksi, alat bukti surat, ya udah diajukan. Apakah nanti dikabulkan atau tidak tergantung majelis hakim pengadilan tinggi. Kalau dianggap perlu dan dirasa berkaitan, maka bisa digelar sidang perkaranya untuk tingkat banding supaya didengar keterangan saksinya atau ahlinya. Ya, tapi dalam praktek saya sih jarang menemukan ya. Artinya ya apa yang disampaikan dalam persidangan pengadilan negeri, ya itulah yang diperiksa. Ya, paling kita berargumentasi di memori bandingnya. Nah, memori banding ini diberikan salinannya kepada pihak lawan. Kalau pemohonnya adalah jaksa penuntut umum, maka lawannya adalah terdakwa. Artinya memori banding dari jaksa ini diberikan juga kopinya, salinannya kepada si terdakwa. Dan sebaliknya juga begitu. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka mengetahui, ini pihak lawan lagi mengajukan banding, upaya hukum, ya. Sehingga alasannya begini. Nah, apakah kalian akan mengajukan respon? Nah, bisa saja mereka mengajukan keberatan terhadap memori banding pihak lawan. Nah, itu yang disebut dengan kontra memori, ya, kontra memori banding. Jadi kontra memori banding itu isinya adalah melawan atau meresponi memori banding dari pihak pemohon. Ya, bisa saja dia setuju, bisa saja dia juga menolak pandangannya dari si pemohon banding. Ya. Nah, ini nanti akan diperiksa oleh hakim di pengadilan tinggi. Ya. Nah, dalam perkara pidana, memori banding itu tidak wajib sebenarnya.
Tidak wajib. Artinya kalau nggak dibuat boleh nggak? Boleh. Saya mau nyatakan banding Pak Hakim. Oke. Ya, memori bandingnya nggak ada. Ya udah, oke. Kalau gitu yang diperiksa adalah berita acara sidang yang sudah dicatatkan. Kan Ya. saya bilang dia. Nah, Jadi gini. kemudian kalau misalkan dia mengajukan memori banding, ya, maka itu juga diperiksa. Oh, kenapa si pemohon banding ini mengajukan memori banding? Oh, rupanya dikarenakan alasannya begini, begini, begini. Oke, kita periksa alasannya sesuai dengan berita acara persidangan. Masuk nggak? Nah, itu dimungkinkan. Ya. Nah, tapi kalau nggak ada memori banding, boleh nggak? Boleh juga. Jadi artinya nggak ada masalah. Ya, ini tadi saya bilangnya kontra memori ya. Nah, memori banding dan kontra memori banding. Jadi tadi gini, saya ini terdakwa, saya mengajukan banding, saya buat memori banding. Nanti dari pengadilan akan kirim memori banding salinannya kepada jaksa, ya kan? Jaksa misalkan mengajukan kontra memori, nah salinannya diberikan kepada saya selaku pemohon. Ya, nanti tinggal lihat putusannya aja bagaimana. Ya, nah, jadi memang khusus pernyataan banding itu waktunya adalah 7 hari. 7 hari pernyataan banding dari sejak putusan dibacakan atau putusan diterima. Tetapi untuk memori banding, karena hukumnya tidak wajib, maka nggak ada batas waktunya. Misalkan hari ini tanggal 24, saya mengajukan banding hari ini, ya. Hari ini putusan. Oke, besok tanggal 25 saya ajukan banding. Boleh nggak? Boleh. Nah, kontra memorinya kapan? Ya, 3 bulan lagi lah, boleh nggak? Sebulan lagi boleh nggak? Boleh aja. Kenapa? Karena nggak diatur dalam undang-undang. Ya. Yang pasti, di KUHP bilangnya begini, sebelum pengadilan tinggi memulai pemeriksaan, dapat diajukan memori banding. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa berarti kalau pengadilan tinggi sudah mulai sidang pemeriksaan bagi perkara bandingnya, maka memori banding itu nggak boleh masuk ke pengadilan tinggi. Sudah tidak diterima lagi. Ya, jadi kuncinya adalah sebelum hakim pengadilan tinggi periksa perkara bandingnya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kalau dicari di KUHP tidak ada tuh batas waktu pengajuan memori banding. Yang ada batas waktu mengajukan banding ada. Tapi kalau untuk memori banding tidak ada. Ya. Diingat ya Bapak Ibu ya, jangan keliru ya. Nah, tadi kan pengajuan. Pencabutannya boleh nggak? Nah, boleh. Hukum acara pidana membolehkan sewaktu-waktu dicabut asal belum diputus. Ya, kalau perkaranya sudah diputus, ya nggak mungkin lah. Sebentar Bu. Ya, kalau perkaranya sudah diputus, maka tidak bisa lagi dicabut. Ya, kalau perkara banding sudah diperiksa, boleh nggak dicabut? Boleh, tapi ada biaya yang mesti ditanggung oleh pihak yang mau mencabut banding. Ya, tapi lain cerita kalau dia udah putus, terus dia mau cabut, ya nggak bisa lah. Putusan itulah yang berlaku. Kuncinya adalah sebelum diputus. Ya. Nah, isi putusan tingkat banding ini, ya, pengadilan tinggi ini bisa berupa menguatkan putusan pengadilan negeri, bisa dia mengubah atau memperbaiki amar putusannya, atau bahkan membatalkan. Nah, jadi dimungkinkan, namanya juga pengadilan ulangan, ya. Kalau dia periksa ulang, nggak benar nih, ya dia batalkan aja, atau dia perbaiki, atau dia rubah amar putusannya, ya. Misalkan diubah, tadinya pidana penjara 5 tahun, oke naikin jadi 7 tahun, bisa terjadi tuh. Makanya kalau di tahap banding, ya, di tahap banding dan kasasi itu masih bisa merubah, ada arti menambah atau mengurangi pidananya, ya, pidana penjara khususnya, ya, bisa ditambah bisa dikurang, sangat besar kemungkinannya, atau bisa juga dibatalkan, semuanya memungkinkan, atau bisa juga dikuatkan putusannya, ya. Nah ini jadi harus dipahami juga nih. Kalau jadi jangan heran kalau kok kami banding kok atau kami kasasi kok ternyata malah jadi tambah berat nih, bukan tambah ringan, gitu ya. Ya wajar aja, karena kan memang karena itu hak-hak dari pengadilan tinggi atau pengadilan Mahkamah Agung ya untuk memeriksanya. Nah, lalu kemudian upaya hukum biasa yang kedua adalah kasasi bentuknya.
Kasasi adalah bagian dari upaya hukum biasa yang juga sama-sama hak ya dari penuntut umum dan terdakwa. Artinya boleh dipakai, boleh enggak. Ya. Nah, tujuannya adalah dia mengkoreksi ya bentuk-bentuk kesalahan dari putusan pengadilan yang dibawanya. Karena kasasi ini yang periksa adalah Mahkamah Agung langsung. Nah, kemudian di tingkat kasasi ini dia bisa menciptakan atau membentuk hukum yang baru di luar dari putusan tersebut yang sudah ada di tingkat pertama atau tingkat banding. Ya, dan juga dalam bentuk pengawasan. Ya, ini adalah pengawasan terhadap putusan-putusan pidana yang di bawah Mahkamah Agung. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama kayak banding tadi, ada beberapa putusan yang bisa dikasasi. Ya. Nah, yang pertama adalah semua putusan pengadilan negeri pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya, ya, ini sudah tingkat pertama dan tingkat terakhir putusan pengadilan negeri yang bisa diperiksa. Ya. Tapi kalau dia pemeriksaan harus cepat, ya, tidak dapat diajukan banding, ya. Ini nggak bisa. Kemudian semua putusan pengadilan tinggi apapun bentuknya boleh diajukan banding. Putusan bebas, nah, boleh diajukan diajukan kasasi, ya, boleh diajukan kasasi. Ya. Di KUHP, nah ini dalam praktek Bapak Ibu. Di pasal 244 KUHP ini ya menyatakan bahwa putusan bebas nggak boleh dikasasi. Nggak boleh. Tetapi ada keputusan Menteri Kehakiman, dulu kita tahu ya Bapak Ibu ya, pengadilan itu ada di bawah kehakiman, Kementerian Kehakiman ya. Nah, ada keputusan dari Kemenkes waktu itu ya tentang pedoman KUHP ya. Berdasarkan situasi dan kondisi hukum keadilan dan kebenaran, maka putusan bebas dibolehkan untuk dikasasi. Dibolehkan meskipun KUHP bilang nggak boleh. Ya. Nah, dalam prakteknya pasal 244 ini udah nggak pernah dipakai. Tetap aja orang kasasi di atas putusan bebas. Boleh, gitu ya, khususnya penuntut umum ya. Kenapa? Karena kalau ada putusan yang sampai bebas, tentu bukan menjadi prestasi ya, tentu akan dievaluasi jaksanya. Apa yang kurang dari jaksa ini? Kenapa dia bisa sampai bebas? Berarti apa yang salah dengan dakwaannya, dengan proses persidangannya, dengan tim jaksanya? Itu dievaluasi, ya. Tapi kalau misalkan tuntutan jaksa, katakanlah tuntutan jaksa adalah 7 tahun penjara, hakim memutuskan 6 tahun, oh nggak jauh beda, oke lah, masih masuk akal gitu ya. Tapi tuntutan jaksa 5 tahun, hakim vonisnya 1 tahun, wah jauh banget ini. Ada apa nih? Jangan-jangan jaksa tidak profesional membuktikannya sehingga hakim menjatuhkan yang lebih ringan. Lalu kayak gitu biasanya langsung diawasi tuh, dipanggil jaksanya, dievaluasi oleh internal kejaksaan. Ya. Apalagi kasus-kasus yang menjadi perhatian publik ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, termasuk kasasi. Begitu dikata putusan bebas, maka jaksa itu berlomba-lomba mengajukan kasasi. Kenapa? Ya karena dianggap, wah kalau sampai bebas ini prestasi yang jelek buat saya. Nggak bagus buat karir khususnya. Ya. Nah jadi kalau lawyer itu, penasihat hukum itu, ya prestasinya adalah, wah banyak membebaskan terdakwa. Ya. Tapi kalau jaksa, kalau sampai banyak membebaskan terdakwa, jelek sekali karirnya gitu ya. Karena tugasnya dia menuntut gitu ya. Artinya harus goal sampai divonis gitu ya. Nah, tata cara pengajuan kasasi hampir sama dengan banding tadi, ya, mendaftarkan mengajukan permohonan kepada panitera muda pidana. Jadi di pengadilan itu Bapak Ibu ada namanya panitera muda pidana. Kita sebutnya panmut katanya, panmut pidana, panmut perdata, ada panmut hukum, ya. Nah, itulah panitera-panitera yang membawahi bidang-bidang perkara, ya. Nah, khusus pidana ya pidana, perdata gitu ya. Khusus yang administratif kayak misalkan surat keterangan bebas perkara, nah ngurusnya itu bukan ke panmut pidana, tapi ke panitera muda hukum. Panmut hukum, ya. Nah, panitera itu membuat namanya akte permohonan kasasi yang ditandatangani oleh si pemohon. Ya. Nah, salinan aktenya juga diberikan kepada si pemohon, kopiannya ya, sebagai bukti bahwa dia sudah menyatakan kasasi. Nah, yang berhak mengajukan sama, terdakwa atau penuntut umum, ya.
yang berhak mengajukan kasasi ini. Nah, kemudian, tenggang waktu dari, nah ini judulnya salah ya Bapak Ibu ya, bukan pelaksanaan putusan tapi kasasi. Nah, tenggang waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari sejak diberitahukannya putusan pengadilan tinggi. Ya, jadi 14 hari. Kalau tadi mengajukan banding, tenggang waktunya adalah 7 hari. Kalau ini 14 hari. Nah, jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, sama 14 hari dari kapan? Dari sejak putusan diberitahukan kepada si para pihak. Ya. Nah, kalau dia mengajukan kasasi, maka wajib hukumnya untuk membuat memori kasasi. Ini wajib. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, pihak permohonan banding itu tidak wajib. Tapi kalau kasasi harus hukumnya, ya, wajib hukumnya. Nah, kalau misalkan seorang memohonkan kasasi tetapi tidak membuat memori kasasi, maka secara formal tidak memenuhi syarat sebagai kasasi. Karena dia wajib. Namanya wajib ya, namanya syarat ya. Kalau tidak terpenuhi maka tidak bisa diproses. Ya. Nah, isi memori kasasi itu apa? Ya, isinya sama, keberatan terhadap sebagian atau seluruh putusan pengadilan tinggi. Ya. Ini isi memorinya, ya. Nah, di Mahkamah Agung Bapak Ibu atau di tingkat kasasi yang diperiksa objeknya adalah pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tapi tidak sebagaimana mestinya. Ya, misalkan, oh, hakim dipanggil pada saat hari H sebelum sidang tanpa surat panggilan. Ya, atau hakim yang dipanggil, saksi yang dipanggil ya untuk diperiksa dimintai keterangannya ternyata saksi yang tidak berkaitan dengan perkara, gitu ya, atau saksi yang apa gitu. Nah, itu kan dicek apakah SOP pemanggilan saksinya betul, SOP persidangannya betul atau tidak, ya. Nah, tapi bukan isi keterangan saksinya yang diperiksa sebenarnya. Jadi SOP-nya, hukumnya yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Ya, yang kedua, apakah benar cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Apakah jangan-jangan begitu dakwaan tidak diberikan kesempatan pembuktian langsung putusan? Nah, ini kan melanggar tahapan persidangan. Artinya tidak memberikan ruang bagi si terdakwa untuk membela dirinya. Nah, ini berarti misprosedur, malpraktek nih ya. Nah, ini dianggap putusan berarti nggak valid. Gitu. Atau misalkan Mahkamah Agung pengadilan di bawahnya itu telah memutus lebih daripada yang batas kewenangannya. Ya, misalkan perkaranya ternyata perkara pidana militer, ya, kenapa diadili oleh pengadilan negeri? Nah, atau ini ternyata ini adalah bicara ahli waris, penipuan dalam konteks misalkan hukum berkaitan dengan hukum Islam, ekonomi syariah. Kenapa diperiksa oleh pengadilan negeri? Seharusnya kan oleh pengadilan agama. Nah ini diperiksa. Nah jadi kalau kita lihat dari ketiga hal ini, ya sebenarnya Mahkamah Agung dalam proses kasasi ini tidak lagi memeriksa apa sih isi keterangan saksinya, apa sih isi keterangan terdakwanya, apa sih alat buktinya. Justru yang diperiksa alat buktinya udah betul belum, hakim udah betul belum cara menilai alat bukti, persidangannya udah sesuai SOP belum. Nah ini artinya apa? Jadi yang diperiksa sebenarnya adalah hukumnya, ya. Jadi proses hukumnya, bukan lagi fakta-faktanya. Kenapa? Karena fakta-faktanya itu sudah 2 kali diperiksa melalui pengadilan negeri tingkat pertama dan pengadilan tinggi tingkat banding. Makanya pengadilan negeri dan tingkat banding, pengadilan tinggi itu disebut dengan judex faksi. Karena dia memeriksa fakta. Sedangkan Mahkamah Agung disebut sebagai judex juris. Karena dia memeriksa hukumnya. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin akan sering mendengar istilah ini kalau dalam upaya hukum. Ya, judex faksi telah keliru menafsirkan keterangan saksi begini-begini. Oh, berarti judex faksi itu siapa? Bisa pengadilan negeri, bisa pengadilan tinggi. Ya, karena dia yang bertugas memeriksa fakta.
Ya. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini 3 hal ini yang diperiksa oleh hakim di dalam tingkat kasasi. Nah, terhadap memori kasasi yang tadi, yang wajib tadi, nah ini juga diberikan kontra memori. Salinannya pun diberikan ya kepada pihak lawan. Pihak lawan bisa mengajukan kontra memori. Boleh nggak pihak lawan tidak mengajukan kontra memori kasasi? Boleh. Tapi yang rugi ya si pihak lawan berarti dia tidak mau mencoba mengkanter ya keberatan-keberatan dari pihak lawan. Nah, pengajuan kasasi yang sudah diajukan melalui panitera muda pidana bisa dicabut dalam hal-hal tertentu. Contoh, yang pertama adalah kondisi di mana berkas perkara masih belum dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi, kalau kita mau mengajukan banding atau mengajukan kasasi, itu dilakukan di kepaniteraan muda yang pidana yang ada di pengadilan negeri ya Bapak Ibu ya. Kalau putusan kasasi gimana? Putusan pengadilan tinggi? Ya tetap aja mengajukan kasasinya melalui pengadilan tinggi. Melalui pengadilan negeri, bukan melalui pengadilan negeri lagi. Pengadilan tinggi. Biarpun putusan pengadilan tinggi. Jadi semua melalui pengadilan negeri. Nah makanya nggak pernah tuh Bapak Ibu kita mengajukan kasasi di pengadilan tinggi, nggak ada tuh aturannya. Semua melalui pengadilan negeri. Ya. Nah. Jadi sebelum berkas perkara itu dikirim dari pengadilan negeri kepada Mahkamah Agung, masih boleh mengajukan pencabutan kasasi. Atau setelah dikirim, terus dia mau mengajukan, mau mencabut, boleh aja asal belum diperiksa. Ya. Atau sudah diperiksa, tapi sebelum diputus, masih boleh dicabut. Ya. Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri kita mengajukan kasasi ini ya, atau mencabutannya. Nah, alasan-alasan yang dibenarkan untuk mengajukan kasasi adalah yang pertama, alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Misalkan, salah penerapan hukumnya. Ya, SOP-nya hakim nggak benar nih. Ya. Atau hakim tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang relevan dengan perkara. Padahal sudah dimintai keterangannya dalam persidangan di pengadilan negeri. Ini salah penerapan hukum bisa. Atau cara mengadilinya tidak sesuai dengan prosedur undang-undang. Atau pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Ya, ini alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Ya, menurut pasal 253 ayat 1 KUHP. Tapi selain alasan-alasan ini, ya, bisa juga alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Misalkan, keberatan atas putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan di bawahnya. Dia keberatan. Kok pengadilan tinggi nggak memeriksa, malah cuma membenarkan aja, menguatkan? Atau dia keberatan atas penilaian pembuktian dari hakim. Ya. Atau alasan berupa pengulangan fakta yang sudah disampaikan di pengadilan negeri, begitu banding dia sampaikan lagi, begitu kasasi dia sampaikan lagi, sama aja isinya. Nah ini tidak dibenarkan undang-undang, tidak akan diperiksa atau dianggap tidak memenuhi syarat. Atau alasan-alasan yang tidak terkait perkara. Atau alasan, oh ini hakim hukuman sanksi ancam vonis pidananya terlalu tinggi, gitu ya, terlalu tinggi sekali ya, dia mengajukan kasasi yang nggak boleh. Atau besar kecilnya denda, atau dia keberatan atas pengembalian barang bukti. Nah ini nggak boleh diajukan sebagai kasasi, bukan ranahnya Mahkamah Agung menilai ini, karena bicara tentang fakta ini semua. Ya, karena Mahkamah Agung itu kan juris. Nah, kemudian bentuk putusan kasasi bisa pertama, B menyatakan kasasi tidak dapat diterima atau need on van verklaar. Kenapa nggak bisa diterima? Karena misalkan, oh dia terlambat mengajukan kasasi. Tenggang waktu kasasi adalah 14 hari. Ya, tapi dia mengajukan hari ke-15 gitu ya. Nah, ini nggak bisa tidak dapat diterima ini. Ya, secara formil dia sudah keliru. Kemudian, dia tidak mengajukan memori kasasi. Padahal hukumnya adalah kalau kasasi wajib mengajukan memori kasasi. Ya. Atau dia mengajukan memori kasasi tapi terlambat. Ya, katakanlah sudah diputus baru mengajukan memori kasasi. Maka dia dianggap tidak mengajukan memori. Ya. Nah, ini tidak dapat diterima. Kenapa dia tidak dapat diterima? Artinya dari segi pokok perkara dia belum diperiksa. Tapi formalitasnya sudah salah.
persyaratannya tidak dipenuhi, maka tidak diperiksa isi permohonan kasasinya, tapi ya formalitasnya aja, syarat formilnya tidak terpenuhi. Nah ini alasan-alasan kalau dia hakim putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat diterima. Yang berikutnya adalah bisa jadi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena dianggap tidak relevan atau putusan pengadilan tinggi sudah sesuai. Ya, atau yang ketiga ya yang diharapkan yaitu dikabulkan permohonan kasasinya. Ya. Nah, kalau dia bicara dikabulkan, ya, maka bisa jadi dibatalkan putusan pengadilan di bawahnya, atau dia memperbaiki, atau mengubah. Atau kadang-kadang bahkan sampai pernah ada yang mengadili sendiri. Kalau dibatalkan berarti dia mengadili sendiri perkaranya. Ya. Nah, ini tentang upaya hukum biasa. Nah, bagian yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana ini, yang pertama adalah kasasi demi kepentingan hukum. Ya. Kenapa disebut kasasi demi kepentingan hukum? Karena ini bisa diajukan terhadap semua putusan yang sudah inkrah, sudah BHT, berkekuatan hukum tetap. Ya. Yang berhak mengajukan hanya eksklusif milik Jaksa Agung sajalah. Ya. Nah, ini bisa perkara-perkara yang menarik perhatian publik ini. Nah, putusan-putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat merugikan kepentingan pihak yang berkepentingan. Ya. Dan tidak hanya kepentingan terpidana, tapi kepentingan pihak ketiga. Ya. Dan hanya diajukan satu kali saja. Ya. Ini jarang dipakai oleh Jaksa Agung, tapi pernah. Saya lupa kasusnya siapa tuh, pernah kayaknya di tahun-tahun berapa tahun sebelum itu pernah. Ya, kasasi demi kepentingan hukum. Nah, yang kedua, cara pengajuannya. Jadi jaksa mengajukan secara tertulis melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, disertai dengan risalah alasan-alasan kasasi demi kepentingan hukum (KDKH). Atau kalau kita dulu bilangnya bahasanya memori kasasi. Tapi di sini nggak dikenal, disebutnya bukan memori tapi risalah. Ya. Lalu salinan risalah diberikan kepada pihak yang berkepentingan, ya. Lalu Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan tersebut kepada Mahkamah Agung. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, tata cara pengajuannya. Jadi agak mirip tapi sedikit berbeda dengan kasasi biasa. Nah, tenggang waktunya kalau dalam undang-undang tidak diatur secara tegas sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini kan esensinya hampir sama dengan yang di dalam pasal 264 ayat 3. Substansinya sama dengan peninjauan kembali. Karena sama-sama upaya hukum luar biasa. Ya. Jadi putusan kasasi demi kepentingan hukum ini diibaratkan sama seperti putusan kasasi biasa, hanya bedanya yang mengajukannya yang berbeda. Pemohonnya berbeda. Ya, dan ini kasus yang spesial ya. Tidak semua kasus bisa diajukan karena langsung Jaksa Agung yang mengajukan ini. Nah, kemudian upaya hukum luar biasa yang kedua adalah PK, peninjauan kembali. Nah, putusan yang dapat diajukan PK ini adalah putusan pengadilan negeri yang sudah inkrah, BHT ya, berkekuatan hukum tetap. Atau putusan-putusan pengadilan tinggi yang sudah inkrah, atau putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah juga. Nah, kecuali untuk putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan ya. Nah, ini putusan-putusan yang bisa diajukan sebagai objek pemeriksaan di peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini yang berhak mengajukan adalah bisa terpidana atau ahli warisnya, ya, atau kuasa hukumnya. Ya, jaksa tidak boleh mengajukan PK. Ini jelas nih. Ya, kenapa? Karena ada jaksa yang mengajukan PK. Jadi ceritanya ada kasus, saya lupa kasusnya siapa itu, terpidana mengajukan PK, ya kan? Atas putusan PK yang keluar itu yang menguntungkan terpidana, kemudian jaksa mengajukan PK atas putusan PK. Jadi PK di atas PK. Ya, nah ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena aturannya nggak boleh jaksa mengajukan PK. Ya, sehingga pernah diuji materialkan di tahun 2016 dan dipertegas maknanya bahwa jaksa tidak boleh mengajukan PK di atas PK. Tetapi dalam perkembangannya kemudian PK di atas PK ini kemudian
ada lagi yang menguji bahwa PK boleh diajukan berkali-kali, ya, di dalam hukum pidana khususnya. Nah, pengajuan berkali-kali ini kemudian diaminkan oleh Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah waktu itu tahun berapa, disepakati bahwa dibolehkan karena dibicara hak asasi manusia, misalkan terkait pidana mati, pidana penjara. Jadi boleh diajukan berkali-kali. Tapi kan timbul pertanyaan, kapan kepastian hukumannya? Khususnya bagi para terpidana mati. Bagaimana kepastian hukumannya? Kalau berkali-kali PK, nggak kelar-kelar nih perkara. Gitu ya. Nah, kemudian ada aturan, saya lupa, peraturan Mahkamah Agung, apa surat edaran Mahkamah Agung ya, yang membatasi bahwa PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali saja. Ya, padahal itu aturannya adalah di bawah undang-undang loh. Tapi itu diterapkan Mahkamah Agung. Ya, padahal ini putusan MK adalah menafsirkan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi lebih ampuh dalam praktik, lebih ampuh surat edaran Mahkamah Agung apa permanya tuh saya lupa tuh. Yang menyatakan bahwa demi kepastian hukum, maka untuk perkara pidana peninjauan kembali hanya boleh diajukan 1 kali. Ya, nanti bisa kita lihat nanti. Nah, balik ke sini. Alasan diajukannya peninjauan kembali. Nah, Bapak Ibu, alasan-alasan peninjauan kembali ini, yang pertama apabila terdapat keadaan baru, novum. Ya, Bapak Ibu nanti kalau yang mau sholat maghrib, silakan ya Bapak Ibu, ya sambil berjalan silakan. Kalau mau, Baik, Pak. Terima kasih, silakan. Pak. Ya, silakan. Nah, alasan-alasan peninjauan kembali, yang pertama adalah terdapat keadaan baru atau novum. Jadi novum itu artinya adalah suatu keadaan baru, bukan bukti baru ya Bapak Ibu ya. Bukan bukti baru, tapi keadaan baru. Nah, keadaan baru yang bagaimana yang dimaksudkan dalam KUHP ini? Jadi keadaan begini, jika keadaan itu kalau dulu pada saat sidangnya diketahui, ya, maka dengan keadaan itu bisa jadi hasil putusannya bisa bebas atau lepas, ya, atau tidak dapat diterima, ya. Sehingga kalau kalau itu misalkan diketahui dulu dari awal, itu mungkin jadi bisa terdakwanya bisa bebas, bisa lepas, bisa tuntutan tidak dapat diterima. Ya. Tetapi ternyata itu baru diketahui sekarang, setelah bahkan sudah si terdakwa menjalani masa pidananya, jadi terpidana. Nah, dengan keadaan kondisi tersebut, ya, maka dapat diterapkan harusnya dapat diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Nah, inilah yang dimaksud dengan keadaan baru. Katakanlah begini, misalkan kasus pembunuhan. Katakanlah misalkan si A dituduh membunuh, dia sudah bilang dia bukan pembunuhnya, tapi semua alat bukti mengarah ke dia. Vonis hakim kemudian menjatuhkan pidana. Terus dijalani sama dia. Ternyata di penjara dia ketemu orang yang membunuh si korban dalam kasusnya dia. Ya, akhirnya apa? Kemudian dia mengajukan PK. Boleh. Ya, setelah bertahun-tahun boleh. Dia mengajukan PK, terus ternyata akhirnya PK-nya dikabulkan. Boleh. Dengan alasan itu novum. Baru diketahui kemudian pas ketika dia berjumpa di dalam penjara. Untuk kasus yang berbeda, pembunuh yang sebenarnya ngaku. Sebenarnya yang bunuh kasus lo itu saya loh. Nah, misalkan begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat kasus Sengkon dan Karta ya. Sengkon dan Karta itu cukup terkenal ya. Dulu kenapa? Karena mereka juga dituduh membunuh kalau tidak salah. Lalu ternyata mereka kemudian dibebaskan. Karena di dalam penjara mereka bertemu dengan pelaku yang sebenarnya yang mengaku. Ya, akhirnya dibebaskan itu setelah udah berapa tahun di penjara. Ya. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Itu yang disebut keadaan baru atau novum. Jadi bukan bukti baru sebenarnya, tapi suatu keadaan yang baru diketahui, ya, sehingga bisa memungkinkan memutarbalikkan putusan pidananya, gitu ya. Nah, ini alasan PK yang pertama, atau yang kita kenal dengan novum. Yang kedua adalah adanya berbagai putusan yang bertentangan. Misalkan ada pernyataan sesuatu yang terbukti, kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara. Tetapi dalam perkara yang lain ternyata hal atau keadaan tersebut ternyata bertentangan dengan putusan yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini bisa terjadi di perkara-perkara splitsing. Ya.
Nah, perkara splitsing ini ya dari yang ada bisa jadi perkara ini dipisah, kemudian di terdakwa yang satu dikatakan begini, di terdakwa yang satu lagi di splitsing dikatakan begini. Nah, saya punya pengalaman waktu itu. Waktu saya nangani kasus tipikor juga, saya nangani tingkat PK, ya. Waktu itu kepala Kakanwil kantor pajak ya, dia dianggap menerima suap, dianggap dia intelektual dadernya. Tapi lucunya, jaksa itu KPK loh, KPK menuntut dia sebagai yang punya inisiatif, dia punya mens rea-nya, niatnya di dia, memeras gitu ya, memeras perusahaan. Tetapi lucunya di anak buahnya, kan divonisnya ringan kalau tidak salah. Kemudian jaksa mengajukan kasasi. Dalam memori kasasinya, jaksa KPK bilang begini, loh, si ini nih yang adalah kepala Kakanwil pajak gitu ya, padahal dia tidak menerima uang suap, tidak berinisiatif, kemudian tidak ada komunikasi dengan pihak pelaku. Dia aja divonisnya tinggi, ya. Masa yang ini divonisnya rendah gitu. Itu kata jaksa KPK-nya. Intinya kayak gitulah. Nah, kami sebagai penasihat hukum si Kakanwil itu bilang, loh, berarti jaksa KPK mengakui klien kami ini tidak punya inisiatif, tidak menerima suap. Lah kenapa dituntut? Ini kan nggak terbukti harusnya. Nah, memori kasasinya jaksa KPK itu kita pakai sebagai novo. Karena baru diketahui kemudian kan. Nah, diketahui kemudian dipakai novo, kemudian kita ajukan PK. Nah, itu sidangnya di Pengadilan Jakarta Pusat ya, karena tipikor ya. Nah, begitu di persidangan ya, kami mengajukan ahli waktu itu ya. Ahlinya adalah Prof. Andi Hamzah waktu itu dari Hasanuddin, tapi waktu itu dia sudah di Trisakti ya. Prof. Andi Hamzah ini kan ketua tim perumus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tipikor. Nah, pada saat itu Prof. Andi berpendapat bahwa beliau menyampaikan bahwa lah kok bisa ada yang bertentangan seperti ini? Ya, harusnya jaksa itu kan sama semua bahasanya. Mau pelakunya ada 5, ada berapa, harusnya bahasanya sama. Tapi kok ini dia beda sendiri. Bahkan seolah-olah pelaku yang dituntut pertama kali ini justru tidak bersalah sama sekali. Gitu ya. Nah, akhirnya ternyata sampai di tahap PK, Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pendapat ahli, tapi hukumannya memang berkurang. Dikurangin lah. Ya, tapi dianggap dia tetap terlibat di dalam korupsi itu, ya, penyuapan dalam pemerasan saya lupa, tetapi dia dikurangin hukumannya. Jadi, nah, alasan PK-nya demikian apa? Nah, ini bisa terjadi. Atau bisa jadi nanti ada putusan-putusan pengadilan yang lain terkait perkara yang sama di splitsing, bisa terjadi demikian juga. Nah, ini bisa dapat dijadikan alasan-alasan peninjauan kembali. Nah, kemudian ya, nah ini contoh ini. Nah, Dirut Bank X melakukan penjualan aset jaminan bank di bawah tangan. Nah, dalam putusan pidana, terbukti Dirutnya Bank X itu melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Karena menjual asetnya di bawah tangan, dijual secara yang harusnya dijual melalui lelang di muka umum, ya, sesuai dengan bunyi undang-undangnya atau bunyi perjanjiannya. Tapi dalam perkara perdata, penjualan di bawah tangan tersebut atas jaminan tersebut ya oleh si bank dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Ya. Nah, karena adanya perbedaan antara putusan perdata dan pidana ini bisa menjadi alasan untuk diajukan PK. Ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini dapat diajukan PK. Bedanya berbagai perbedaan putusan. Ya, Bu Maria mau bertanya? Di chat nih. Iya, Pak. Bapak selesaikan aja dulu, tapi Pak nggak apa-apa. Boleh lanjut aja dulu sampai selesai. Oh iya. Mau selesaikan dulu apa enggak, Pak? Boleh izin bertanya, Pak Lona? Langsung aja, Bu. Oh ya, ini ya udah juga mau bertanya. Baik ya. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, ada mari sebentar, Pak. Silakan, Bu. Oke. Ada
Pertanyaan saya ada 3, Pak. Yang Ya. pertama mungkin ini agak mundur. Ini pengalaman kami, Pak, waktu kami latihan sidang semu, itu ada kejadian. Bentar, Pak, saya pindah dulu, Pak. Ya. Sebentar. Agak berisik. Topiknya dilepas dulu, Mar. Hah? Topiknya dilepas dulu, bikin ganggu Bisa. mute-nya suaranya. Nah, gitu dong. Udah, oke. Jadi pada saat saya sidang semu pada saat kita melakukan pemeriksaan terdakwa ya, Pak. Kan setelah pemeriksaan saksi ada pemeriksaan terdakwa. Nah, kebetulan kan dakwaan itu asalnya dari penuntut umum. Nah, pada saat itu ada timbul perbedaan pendapat bahwa penuntut umum sebenarnya tidak perlu bertanya lagi di depan hakim. Padahal menurut saya pada saat pemeriksaan terdakwa, koreksi saya Pak kalau saya salah, bahwa PU juga tetap harus melakukan pemeriksaan atau mengajukan pertanyaan kepada terdakwa justru pada saat dia di depan hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak sebutkan batas pengajuan banding 7 hari dan kasasi itu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan. Ya. Caranya pemberitahuan itu apakah langsung di hadapan terdakwa atau kalau sekarang misalnya kan dengan adanya sidang online ya Pak, itu apakah bisa melalui email, misalnya putusannya diberitahukan melalui email. Nah, apakah akibat hukumnya apabila terdakwa tidak menerima langsung atau dia tidak menerima, maksudnya terlambat menerima, apakah pengajuan batas pengajuan banding 7 hari ini akan menjadi kendala buat dia untuk mengajukan banding? Karena sebenarnya misalnya harusnya dia sudah terima tanggal 1, tapi ternyata dia terimanya tanggal 3, sehingga dia harus mundur. Maksud saya, apakah pada saat si terdakwa membaca atau mengunduh hasil putusan atau pada saat tanggal dikirimnya email, misalnya kalau untuk sidang terdakwa, sidang online. Okay. Yang ketiga, Pak, banyak banget karena saya dengerin. Makanya saya catat, Bu. Karena 3. Maaf, silakan. Pak. Yang ketiga, tadi PK ya Pak, tentang PK. Bisakah kita ajukan kembali kalau ternyata ada perubahan undang-undang? Ini berandai-andai aja Pak, ada perubahan undang-undang. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik Bu. Saya respon dulu Bu. Yang pertama tentang jaksa. Penuntut umum boleh aja Bu bertanya pada saat pemeriksaan terdakwa. Meskipun dia sudah tahu dari berkas perkara, dari penyidikan, udah tahu arahnya kemana gitu. Boleh saja Bu. Artinya begini, kadang-kadang ya tugas penasihat hukum lah mengkanter arah kemana mau dibawanya jaksa ini, perkara ini, ya tugasnya dia lah yang mengkanter itu kan. Nah, begitu dikanter, supaya hakim jangan terpengaruh, biasanya jaksa akan mengkanter lagi dengan pertanyaan lain. Ya itu wajar menurut saya, normal itu Bu dalam perkara pidana. Tapi tidak wajib maksudnya, atau tidak wajib PU bertanya kembali? Boleh bertanya. Jadi gini Bu, kalau bertanya dalam perkara pidana, baik penuntut umum maupun penasihat hukum harus nanyanya langsung melalui hakim, nggak boleh langsung nanya ke saksi, karena hakim yang mimpin sidang. Jadi nggak pernah bertanya langsung berhadapan gitu, tapi langsung izin yang mulia, saya mau bertanya begini. Nah, nanti si ahli atau terdakwa akan menjawabnya melalui hakim. Memang begitu. Memang kayaknya ribet banget ya, tapi begitu aturan mainnya. Pak. Itu poin penilaian PLKH nanti tuh kalau salah bertanya. Iya, makanya Pak kalau salah. Baik Pak. Jadi boleh Bu ya. Yang kedua, nah masalah pemberitahuan isi putusan. Jadi memang betul 7 hari atau 14 hari itu dihitung dari setelah putusan diberitahukan. Kalau terdakwa tidak hadir, misalkan terdakwanya tidak ditahan. Nah artinya kalau dia tidak ditahan atau tahanan kota, ya maka penuntut umum atau pengadilan wajib memberitahukan isi putusan tersebut. Nah, jadi kalau bilang, kok saya nggak tahu nih, harusnya begini Bu. Jadi gini, sering kali terjadi, dia nyampe katakanlah tanggal 1. Ya, ke jaksa nyampe putusan itu tanggal 1. Ya, terus ke penuntut umum nyampe tanggal 3. Berarti kan dia mundur 3 hari dong kalau mau hitung 7 hari atau 14 hari kan? Iya betul Pak. Nah, artinya apa? Ya sesuai dengan dia terima. Saya baru terima tanggal 3 Pak Hakim. Jadi saya masih punya lebih 3 hari untuk mengajukan upaya hukum. Itu memang begitu. Kan dia tanda tangan. Tanggal berapa diterima surat itu? Ada buktinya.
Meskipun tertulis tanggal 1 tapi dia baru terima tanggal 3, dia bukan di suratnya dia harus tanda tangan tanggal 3 jam sekian, tanggal sekian. Sebagai bukti soalnya. Nah, jadi memang Tidak melalui email ya, Pak? Tidak melalui email. Gaya kita masih klasik, Bu. Artinya harus tertulis. Karena Untuk bukti, Bu. pidana, ya, Pak? Ya, Pak. Lebih valid begitu. Hakim kan lebih suka lebih gitu validnya. Yang ketiga, masalah perubahan undang-undang di PK itu maksudnya bagaimana, Bu? Saya belum. Ya, misalnya yang dulu seharusnya kejahatan atau tindak pidana ini hukumannya cuma 3 tahun misalnya, tapi pada saat misalnya gitu Pak, seandainya. Saya sih tadi berandai-andai aja kalau misalnya dia ada perubahan undang-undang gitu yang menentukan jenis tindak pidana ini yang seharusnya dulu misalnya 10 tahun, oh jadi sekarang cuma 5 tahun gitu. Oke. Gitu. Baik, Bu. Itu jadi, Bu, itu diatur di pasal 1 ayat 2 KUHP. Jadi pasal 1 ayat 2 KUHP bilang kalau terjadi perubahan undang-undang ya sesudah perbuatan dilakukan, maka yang digunakan adalah diterapkan terhadap terdakwa adalah ketentuan yang paling menguntungkan. Oh iya, ya. Berarti bisa gitu. ya Pak. Tapi kalau dia udah putus terus mau dalam konteksnya upaya hukum, ya udah nggak mungkin dipakai lagi lah yang baru, Bu. Ini kan pada saat dia mengajukan dakwaan. Begitu dia mau sidang, ya, bukan mau sidang, tapi belum sidang gitu ya, baru udah dijaksa mau dilimpahkan ke persidangan, katakan dia pakai KUHP, terus lahirlah undang-undang lex specialis, undang-undang itu. Nah, makanya jaksa harus merubah dakwaannya sesuai dengan undang-undang yang terbaru atau undang yang menguntungkan. Kalau yang lebih ringan misalkan KUHP, ya pakailah KUHP. Kalau dia pakai yang undang-undang, berarti undang-undang yang dipakai. Tapi sebelum vonis, kalau udah vonis tetap berjalan, Bu. Gitu, ya. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, Pak Setio, silakan Pak Setio. Masih di-mute, Pak. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Gara-gara Maria itu. Ini kasus yang baru saja terjadi, Pak, dan awalnya ini relevansi dari kuliah Bapak, mulai dari alat bukti, kemudian selama persidangan sampai kepada kasasi dan putusan ingkrah. Di sini saya sampaikan bahwa Saudara Samintan, mungkin kita juga semua dengar Pak, salah seorang konglomerat perusahaan tambang, dibebaskan oleh Hakim Mahkamah Agung Pak setelah dia melakukan kasasi. Sebetulnya kasus ini sebetulnya merupakan pengembangan kasus Pak. Dari saat kasus korupsi perizinan atau pengadaan PLTU di Riau yang melibatkan waktu itu sempat Pak Idrus Marham juga sudah masuk, kemudian Ibu Eni Maulani Saragih dan Yohanes Koco Pak. Sempat sebetulnya si Setia Novanto juga gitu Pak. Pada saat pemeriksaan digalilah ternyata Eni Maulani Saragih ini juga ada sangkut pautnya dengan kasus dengan si Samintan ini Pak. Dikarenakan waktu itu si Samintan minta tolong kepada Saudara Eni Maulani Saragih yang anggota Komisi 7 DPR untuk menjawil Pak Yonan, Pak Menteri ESDM. Kenapa kok izinnya Samintan PT Borneo Lumbung Energi ini dicabut, Pak? Sebetulnya memang sah dicabut, Pak, karena si Samintan ini menjaminkan reserve-nya tambangnya itu ke salah satu bank sampai triliunan. Dan itu sudah melanggar ketentuan, Pak. Karena reserve itu kan masih milik negara, Pak. Sebelum berpindah tangan dengan adanya pembayaran royalti atau PNBP itu masih milik negara. Nah, singkat cerita, begitu si pengembangan kasus si Eni Maulani Saragih, dia sudah menerima tanda petik gratifikasi dari Samintan Pak, dan itu terbukti Pak. Akhirnya ditetapkanlah si Samintan menjadi tersangka Pak. Di luar kasus PLTU Pak ya, karena Idrus Marham sudah masuk, Yohanes Koco sudah masuk, semua sudah, Eni Maulani pun juga sudah masuk semua Pak. Hanya Sofyan Basir yang bebas Pak. Di PLN itu bebas. Nah, singkat cerita saat Samintan ditetapkan tersangka, dia kabur Pak. Sampai berapa tahun, ketangkeplah sama KPK di salah satu kafe di Plaza Senayan Pak, belum lama. Kemudian disidang Pak.
sidangkan, bla 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 bla, putus di PN kena Pak, kalau nggak salah 4,5 tahun. Kemudian PT naik Pak, dia kasasi Pak. Nah setelah dikasasi di MA ini justru dibebaskan oleh MA Pak. Jadi sebetulnya kalau menurut saya Pak, ya bahwa dalam persidangan itu kan sebetulnya kekuatannya ada di pembuktian ya Pak ya. Ya, Kemudian betul. mulai dari penguraian pembuktian, kekuatan alat bukti, hingga nilai pembuktian itu sendiri. Dari alat bukti tersebutlah yang nanti yang kuat dan valid itu yang bisa sebagai dasar membuat konstruksi suatu kasus hukum. Nah ini yang menarik Pak, Hakim MA ini membebaskan seorang Samintan ini hanya gara-gara WA-nya dari seorang Eni Maulani Saragih itu tidak dibalas oleh Samintan. Eni Maulani Saragih mengirim WA, Pak terima kasih ya atas bantuannya. Itu tidak dibalas oleh Samintan. Memang Eni Maulani Saragih saat itu sedang mencari dana untuk pencalonan suaminya sebagai seorang bupati di daerah Jawa Tengah, Pak. Nah, pertanyaan saya atau mungkin pendapat Bapak sebagai ahli hukum pidana, sedemikian sederhananya kah seorang hakim MA ini mengesampingkan alat bukti yang dan saksi-saksi yang sudah dihadirkan oleh jaksa di dalam persidangan, dan ini secara terbukti hanya tidak ada jelas alasannya hakim MA ini. Nah, itu kan uang yang diberikan kan belum tentu keterkaitan dengan kasus ini gitu loh Pak. Belum tentu gitu loh. Sederhana sekali itu jawaban dari hakim MA ini, sehingga Samintan bisa saja dianggap loh ini kan memberikan, tidak ada kaitannya dengan apa kasus itu. Toh juga izinnya dia Borneo Lumbung Energi juga tetap dicabut. Nah, pertanyaan saya menurut Bapak sebagai ahli hukum pidana atau apa Pak, perlu nggak ini ada inseminasi juga dari untuk hakim yang sedemikian mudah memutuskan dengan alasan yang sangat-sangat sederhana. Ya bisa saja Pak hakim memang menjadi perwakilan Tuhan Pak, apapun keputusan ada yang terbaik. Cuman pertanyaan saya, apakah hanya gara-gara seorang Eni Maulani Saragih tidak membalas chat WA itu, itulah yang membebaskan segala-galanya seorang Samintan, yang sebetulnya apakah tidak jeli Pak hakim jaksa di KPK, hakim di PN, hakim di PT. Itu aja Pak Lona, mohon arahannya dan pencerahan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Setio. Ya memang ini memang agak LSM juga banyak berkoar nih Pak. Ya. Terkait dengan putusan tersebut ya. Dianggap udah kabur kok, terus segala macam kok, nggak kooperatif kok bisa. Berarti kan kalau kabur berarti ada indikasi memang dia bersalah gitu kan. Betul. Ya. Meskipun ada praduga tidak bersalah, tapi udah ada stigma di masyarakat bahwa pasti ini orang ada salahnya lah, nggak mungkin dia kabur. Satu. Yang kedua, saya memang belum baca detail Pak putusannya, cuma yang saya ingat itu kasus itu yang di media itu memang di tingkat Mahkamah Agung ya, kasasi tadi yang membebaskan itu ya. Cuma saya belum baca putusan MA-nya nih, kasasinya ya. Nah, saya baru tahu nih kalau pertimbangannya memang karena tidak ada balasan respon dari siapa Samintan WA dari WAN tadi. Ya. Nah, jadi memang betul Pak. Makanya selalu saya bilang pembuktian adalah bagian terpenting dalam hukum acara, ya. Nah, artinya lagi-lagi kalau kita lihat di dalam KUHP, semua alat bukti itu nilai pembuktiannya bebas. Bebas bagaimana maksudnya? Hakim bebas memberikan pendapatnya, menilai alat buktinya, apakah itu cukup dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan sama sekali. Nah, ini kewenangan penuh ada di hakim. Cuma hakim dibatasi dengan sistem pembuktian negatif ya, menurut undang-undang secara negatif ya, negatif. Maka dari 5 alat bukti itu hakim harus memperoleh keyakinan sekurang-kurangnya dari 2, dari 5 minimal 2 lah hakim menjadi yakin. Nah, di sini memang dianggap dakwaannya tidak terbukti ya.
Nah, saya belum mengikuti sih Pak. Sebenarnya, Ya, tapi menarik juga kalau memang ini dibuka jadi eksaminasi publik. Karena ya. kan kita pernah juga mengajukan eksaminasi publik waktu itu, mengadakan eksaminasi publik juga waktu itu dengan kasus apa? Saya lupa jadi tahun lalu, ya. Kami pernah juga. Nah, ini menarik juga Pak. Wah, sayangnya Bapak kalau mau diusulkan menarik nih pas jangan menjelang UAS tadinya Pak. Kemarin-kemarin menarik nih kalau kita anggaplah kelas ini kita bikin panitia kecil, kita bikin eksaminasi publik di Fakultas Hukum. Menarik juga untuk Iya, benar Pak. Oh, Pak Setio mah telat. Enggak kan kemarin minggu lalu nggak ada kuliah. Alasan. Kok jadi nyalain dosen? Jadi ya, tapi boleh Pak. Memang saya setuju Pak, itu bisa diuji tuh Pak publik. Emang makanya saya bilang, jadi ada keanehan-keanehan di dalam praktek pengadilan yang menurut kita ini nggak wajar. Kayak saya pengalaman pribadi saya, hakim menolak mengabulkan atau menguntungkan pihak lawan hanya gara-gara bukti yang diajukannya berbeda. Yang lebih lucu adalah buktinya dia fotokopi, buktinya saya asli. Kenapa dia lebih percaya dengan bukti fotokopi? Nah, itu yang jadi tanda tanya besar memang itu, ya. Tapi itu sudah terjawab kalau di saya dulu, ya. Hakimnya kemudian kena non palu waktu itu dengan kasus yang lain yang lebih besar. Ya, kena karma dia. Jadi saya dizolimi, dia kena kasus yang lain, malah kena karma dari Mahkamah Agung, dihukum dia. Nah, jadi maksud saya keadaan-keadaan ini yang perlu kita kritisi, Pak. Ya. Jadi memang karena saya belum baca pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, kenapa dia sampai membebaskan kalau cuma alasan itu kayaknya terlalu sederhana. Ya itu Nah, Pak. saya rasa pasti ada pertimbangan tertentu yang lain yang akhirnya mereka meyakinkan bahwa ini memang harus divonis bebas gitu. Ya. Nah, makanya saya bilang kan kayak kasusnya Jessica lah. Tidak ada bukti yang langsung yang mengarahkan dia menggunakan cyanida itu menaruh ke minumannya si siapa? Si korbannya itu. Ya. Mirna. Tidak ada bukti langsung yang mengarahkan, tapi kondisi yang mengarahkan ke situ ada. Ya kan? Dengan CCTV, keterangan saksi dan segala macamnya. Nah, ini bisa jadi juga tidak ada bukti langsung yang menunjukkan dia korupsi, tapi ada keadaan-keadaan yang menunjukkan justru dia tidak terlibat. Karena kan ini kalau nggak salah jadinya korban pemerasan, kalau tidak salah ya, bahasanya begitu ya. Ya. Jadinya korban pemerasan si Samintan ini ya, bukannya si penyuap. Cuma tadi saya lihat sekilas kok dikatakan bahwa undang-undang korupsi tidak mengatur secara tegas tentang gratifikasi. Ah, enggak juga kok. Jelas kok ada pasalnya tentang gratifikasi. Nah, berarti dia harus panggil ahlinya tuh yang membuat undang-undangnya, Prof. Andi Hamzah. Ya, jadi itu sih lebih menarik di eksaminasi publik, Pak. Kayaknya bagus juga buat eksaminasi publik tuh, Pak. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa menjawab karena saya harus baca dulu Pak pertimbangan putusan kasasinya Pak. Mungkin baru bisa saya kasih komentar lebih lengkap. Baik Pak. Itu Pak Setio ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak. Ya, Pak sukses silakan. Baik, terima kasih Pak Lona, terima kasih kawan-kawan. Menarik sebenarnya peran dari Pengadilan Tinggi sama Mahkamah Agung ya. Bahwa adanya pengadilan adalah untuk mencari keadilan atas masalah, kan begitu Pak ya. Jadi ada yang menuntut, ada yang membela, ada yang memutuskan. Tetapi fenomena-fenomena tadi Pak Setio sampaikan salah satu. Nah, apakah sebenarnya begini, seyogianya hakim-hakim yang duduk di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah itu adalah orang-orang yang lebih arif, lebih adil, lebih mulia sebenarnya ya daripada yang di Pengadilan Negeri, karena mereka sudah lebih memahami permasalahan sehingga lebih adil. Idealnya kan seperti itu Pak. Ya, betul, tetapi Pak. Di saat mereka tuh harus hanya membaca dokumen dan membaca data-data, saya melihat mereka itu hanya sebagai pengawas. Berbeda dengan nopum-nopum tadi Pak ya, mereka hanya sebagai pengawas apakah sudah benar dilakukan apa tidak. Tetapi begitu agungnya mereka itu hanya menilai apa yang disebutkan oleh Pengadilan Negeri. Nah, yang kedua, apakah ada kriteria kinerja daripada Pengadilan Negeri Tinggi oleh Mahkamah Agung? Artinya hasil keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri menjadi salah satu kinerja para pemutus di sana, apakah jaksa dan juga
hakimnya, sehingga keadilan. Karena ada informasi Pak, bahwa ternyata di Jaksa Agung itu mungkin mudah-mudahan nggak benar Pak ya, tapi Bapak di lapangan bisa tahu. Ternyata tidak seideal yang dibayangkan oleh kita, seperti saya bilang tadi, bahwa lebih arif semakin ke atas semakin lebih maju. Ternyata kadang melihat arah angin juga sebagian. Apakah itu masih terjadi, ataukah makin ke atas makin mengarah ke citra, sehingga sering kita lihat contoh misalnya korupsi itu naik semakin tinggi, dipuji-puji di antara viralnya masyarakat memberantas korupsi. Apakah demikian Pak? Karena kalau memang demikian, sebenarnya jurisprudensi itu salah Pak. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu menjadi keputusan acuan, itu sebenarnya menjadi salah kalau mereka itu tidak benar-benar menunjukkan keadilan. Seperti tadi, hanya karena SMS itu sudah bebas. Itu hal-hal yang memang agak sepele, tetapi secara kita menilai kemampuan mereka itu bukan lagi keadilan, mungkin kepentingan gitu Pak. Apakah mungkin pernyataan saya itu kurang pas Pak Nona? Makasih. Ya, baik, terima kasih pendapatnya Pak Sukses. Saya sependapat sama Bapak. Memang harapan kita adalah orang-orang yang duduk di tingkat pengadilan tinggi di Mahkamah Agung adalah orang-orang yang lebih bijak. Karena dari segi jam terbang, mungkin pengetahuan, pengalaman, dia sudah jauh bisa lebih menilai lebih lengkap lah ya. Dan memang sesuai gitu kan, karena kan orang yang menjadi hakim tinggi, menjadi hakim agung, itu syaratnya berpengalaman di bidang hukum sekian tahun. Kalau nggak salah berapa tuh? Saya lupa, 15 tahun ke atas kalau nggak salah ya, di bidang hukum. Nah, artinya memang idealnya demikian. Ya, tetapi kalau hal seperti ini Pak, memang tidak bisa dipungkiri Pak. Artinya ya terlepas dari faktor-faktor yang lain, ya mimpi kita bagi para hakim yang agung itu atau hakim tinggi itu ternyata masih jauh panggang dari api Pak. Artinya tidak bisa terwujud 100%. Saya sependapat dengan Bapak. Dan itu fakta itu Pak. Karena saya juga pernah melaporkan hakim pengadilan negeri ya di Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu kan ibaratnya inspektur jenderalnya Mahkamah Agung, irjennya Mahkamah Agung, dia yang periksa ya, mengawas. Dan isinya adalah hakim-hakim tinggi senior. Ya. Tetapi ya dalam praktek juga ternyata mereka belum bisa menyentuh rasa keadilan orang. Ya. Sebagai pengawasan pun diragukan. Makanya orang kadang-kadang pesimis dengan pengadilan. Ya. Meskipun ada memang perbaikan-perbaikan dilakukan, ya, tetapi kasus-kasus yang menarik perhatian publik seperti ini akhirnya orang menganggap institusi Mahkamah Agung ini masih kurang profesional atau bahkan dicurigai ada KKN atau apa gitu. Ya, saya sependapat dengan Bapak. Ya, kita masih belum melihat dan masih menantikan sosok-sosok seperti Artijo itu ada lagi di Mahkamah Agung. Gitu. Nah, itu sih Pak, saya sependapat dengan Bapak. Ya. Makasih Ya, Pak Lona. Makasih Pak. Pak Andrew, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Lona. Ini tadi mau bertanya berdasarkan penjelasan Bapak tentang perihal memori banding ya Pak. Ya. Tadi berdasarkan definisinya itu memori banding kan yang uraian yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian atau seluruh pemeriksaan dan atas putusan yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama ya Pak. Ya. Mohon dikoreksi Pak, nih saya interpretasikan dari definisi yang itu Bapak jelaskan tadi, berarti ketika seorang terdakwa memutuskan untuk banding, berarti dia juga harus membuat memori banding kah atau tidak? Terus yang pertanyaan yang kedua, apa tadi ya, mengenai tadi yang upaya hukum luar biasa Pak jika terjadi keluar undang-undang baru pada saat pemeriksaan oleh pengadilan, bukannya untuk undang-undang yang terbit baru itu tidak semuanya berlaku retroaktif Pak untuk jenis undang-undang tertentu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Andrew. Baik, yang pertama saya tanggapi dulu Pak. Jadi memang terkait dengan memori banding, apakah pemohon wajib membuatnya? Jawaban saya tidak wajib Pak, memori banding. Tidak wajib. Tapi kalau dia nggak buat, misalkan begini Pak, kita kerja nih, terus kita
mau komplain lah sama atasan kita, ya kan? Tentu kita harus bilang dong, kenapa kita komplain? Apa alasannya? Apa dasarnya? Apa faktanya? Ya kan? Terus kalau kita komplain tanpa menjelaskan itu, ya atasan kita pasti akan bingung. Maksudnya apa sih? Gitu kan? Nah, sama kayak pengadilan banding, Pak. Nah, kita harus jelaskan alasan kenapa kita keberatan terhadap pendapatnya si hakim di pengadilan negeri tingkat pertama. Nggak setuju atau apa. Nah, jadi menurut saya, biarpun tidak wajib seorang pemohon banding membuat memori banding, tapi alangkah baiknya dia buat. Supaya apa? Kepentingannya terlindungi. Kalau dia nggak buat, dia yang rugi dong, Pak. Berarti. Ya, Ya, betul Pak. Jadi itu. jika terdakwanya mau banding, dia harus sampaikan juga memori bandingnya Pak ya. Betul, Dengan Pak. kata lain. Betul. Meskipun itu dia sudah sampaikan di pengadilan negeri, dia mau ulang lagi nggak apa-apa. Siapa tahu hakimnya putuskan beda. Siapa tahu gitu kan? Nggak masalah menurut saya. Gitu, Pak. Nah, yang kedua, Pak, masalah undang-undang apa tadi? Yang upaya hukum luar biasa ini Pak, jadi dilakukan misalnya ada undang-undang baru pada saat yang bersangkutan diperiksa pengadilan. Bukannya itu dilihat ketika yang bersangkutan ditangkap. Retroaktif itu tadi, Pak? Iya, betul, Pak. Oke, saya nangkep, Pak. Maksudnya begini. Jadi sebenarnya tadi itu pertanyaannya Bu Maria, ya. Kalau ada perubahan bagaimana? Kalau ada perubahan ya sebenarnya menurut pasal 1 ayat 2 itu kan asas, Pak. Di pasal 1 itu ada 3, pasal 1 ayat 1 ada 3 asas. Di pasal 2 itu asas tentang menggunakan peraturan yang menguntungkan terdakwa kalau terjadi perubahan peraturan. Tapi itu konteksnya adalah ketika akan menuntut ke pengadilan. Tapi kalau sudah divonis tingkat pertama, terus lagi banding lagi kasasi ada perubahan peraturan, kalau menurut saya nggak fair kalau pakai mengikuti perubahannya, Pak. Gitu. Dia harus pakai pasal yang pertama, Pak. Ya, undang-undang yang pertama, begitu. Jadi nggak bisa, ya kata Bapak bilang, memang undang-undang yang baru itu tidak non retroaktif. Karena prinsip umum atau asas dari undang-undang adalah non retroaktif. Kecuali undang-undang bidang HAM yang kemarin ya, kita Pak. tahu khusus ya. Yang lain nggak ada yang retroaktif, Pak, begitu. Tidak berlaku surut ya. Jadi memang sebenarnya nggak bisa, Pak, kalau kita pakai undang-undang yang baru. Atas dasar itu kita mengajukan PK terus pakai undang-undang yang baru nggak bisa, Pak. Karena beda konteks, Pak. Iya, beda konteks kalau menurut saya. Kecuali pada saat masih di kepolisian, nah boleh tuh dia pakai undang-undang yang baru. Kalau misalkan lebih menguntungkan. Oh, begitu, boleh Pak kalau masih pemeriksaan polisi, Pak ya? Masih boleh, Pak. Yang penting sebelum masuk pengadilan. Oh, sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan Pak, ya? Lah pokoknya ya. Kalau menurut saya begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik, Pak. Ya, silakan Ibu Friani. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, saya ingin menanyakan, Pak, ada kaitan dengan tugas yang Bapak berikan. Ya. Mumpung Bapak membicarakan masalah terkait dengan ya, silakan. Terkait dengan kasusnya ya Heri Wirawan yang pemerkosaan 13 santri itu, Pak, yang di Bandung, itu kan sudah dibacakan putusan. Nah, dalam pembacaan kalau Bu, suaranya agak lari-lari, Bu. Jadi besar kecil, ya, saya kurang jelas jadi dengan mikrofonnya dideketin aja ya. Iya. Makan aja ya mikrofonnya. Ya, makan boleh. Sorry, Pak ya. Ya, terkait kasusnya Heri Wirawan, Pak, pemerkosaan 13 santri. Sorry, putus-putus. Masih putus-putus nggak kedengaran? Putus ya? Aja, Yen. Halo. Cabut aja ya. Cabut. Ya. Dengeran, Pak. Dicabut aja ya pakai mikrofon laptop aja. Cabut yang itu. ditanam. Oke, denger nih. Jangan lupa dicabut. Kedengeran, Bu, kedengeran. Yang ditanam. Bentar, Pak ya. Saya gini. Pak. Jangan lupa dicabut. Ya, terkait dengeran ya, Pak ya. Kedengeran, Bu, silakan. Ya, terkait kasusnya Heri Wirawan, Pak, pemerkosaan 13 santri yang di Bandung. Jadi saya mendengar saya mendengar kemarin dalam persidangannya melalui online bahwa hakim membacakan itu ada keterangan saksi sebanyak 24 saksi ya, Pak ya. Nah, dibacakan itu salah satu saksi itu ada yang tidak disumpah, Pak. Nah, saya hanya ingin menanyakan mengenai hal ini, Pak. Apakah memang ada persyaratan-persyaratan tertentu atau hal-hal tertentu di mana saksi tersebut tidak diambil sumpahnya, Pak. Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, Bu.
biasanya Bu, kalau Bapak Ibu kalau saksi yang tidak disumpah pasti ada alasannya, ya. Jadi dalam hukum pidana kan ada aturan bahwa ada orang-orang yang tidak dapat diminta keterangannya sebagai saksi, ya. Ada misalkan suami istri meskipun sudah bercerai gitu ya, contohnya, atau anak atau apa. Nah, itu yang tidak disumpah bisa jadi dia sebenarnya orang yang tidak wajib didengar sebagai saksi, ya, tidak wajib diminta keterangannya. Tapi mungkin pihak jaksa, saya nggak tahu apakah pihak jaksa, apakah pihak terdakwa yang mengajukan saksi tersebut. Nah, berarti mereka merasa perlu, meskipun sebenarnya tidak wajib, ya, tidak wajib mengajukan saksi yang itu gitu ya. Nah, mungkin hakim mempertimbangkan dia tidak perlu disumpah. Kenapa nggak perlu disumpah? Karena konsekuensi dengan disumpahnya seorang saksi, maka keterangannya itu harus dipertimbangkan oleh hakim. Ya, tapi ketika dia tidak disumpah, ya sambil lalu lah kalau kata hakimnya bilang. Mau saya pakai, mau saya dengar enggak apa-apa. Mau dicuekin juga nggak masalah gitu ya. Nah itu Bu, jadi itu kebijakan hakim aja. Ya, karena saya juga pernah mengajukan saksi yang tidak disumpah dalam perkara perdata sebenarnya lebih banyak. Kayak contoh misalkan saya untuk mengajukan perkara PHI melawan perusahaan melawan buruh atau melawan perusahaan. Misalkan yang diajukan saksi adalah karyawan aktif. Nah, ini kan harusnya kan nanti dia nggak objektif, jadi subjektif karena masih di bawah upah gitu kan. Nah, tetapi boleh saja didengar keterangannya tapi tidak disumpah, dibolehkan oleh hakim. Ya, nah mungkin dalam hal-hal tertentu itu bisa dimungkinkan Bu. Dari pengalaman saya boleh saja. Di pidana juga demikian. Makanya tidak disumpah itu maksudnya hakim tidak wajib lah mempertimbangkan keterangan saksi itu. Begitu sih Bu. Itu saja Bu Friadi, paling akibat hukumnya. Oh iya, oke Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan tadi. Ya, Pak Denny. Ya, Pak Denny. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Hati-hati putus Pak. Hati-hati putus Pak. Kayaknya tadi ada yang sebelum Pak Denny siapa ya? Saya lupa tadi ada yang tanda-tanda. Masih ada antrian Pak ya? Udahlah, saya lupa kita siapa tadi. Apakah ada ya? Udah, enggak apa-apa. Silakan Pak Denny. Toilet ya. Oke Pak. Selamat sore Pak Lona. Selamat sore Pak Den. Putus-putus nggak Pak? Oh, Andrew, lancar jaya Pak, lancar. Kau Andrew, jangan ketawa kau Andrew. Jangan gitu lah Andrew. Jadi Pak, memang kita senang sekali Pak masalah hukum ini Pak. Ya. Sebenarnya senangnya untuk menghadapi seperti yang diceritakan Pak Sukses tadi, apakah orang masih bisa lurus atau belok-belok gitu Pak ya. Iya. Jadi memang itu dia Pak. Negara kita ini nggak bakalan susah berubahnya Pak. Seperti Pak dosen bilang tadi, karma aja nggak ditakutin Pak, apalagi masalah benar atau tidak Pak. Jadi itu maksud saya Pak. Ini saya hanya bagi informasi kenapa orang jadi berbuat begitu. Ya satu karena ngambil posisi dia aja pun harus bayar lah, harus apa kan. Jadi pertanyaannya apa? Ini hanya cerita aja, bukan pertanyaan. Membagi informasi aja. Bagaimana supaya negara kita ini berjalan dengan baik, seperti tingkat atas Mahkamah Agung aja masih bermain, ya kan? Apalagi soal masalah hukum. Kalau masalah hukum, masalah soal masalah hukumnya soal utang piutang masih enak Pak. Ini pembunuhan aja dibela pembunuhnya, ya kan? Gara-gara apa? Ya masuk angin, ya kan? Jadi maksud saya bagaimana supaya ini berubah ya kita berdoa aja Pak. Kalau kita mau belajar tinggi-tinggi dapat jabatan karena ada politik atau karena duit ya susah juga membuat yang benar karena mengejar hal itu gitu loh. Jadi saya senang sekali saya belajar ini Pak supaya saya bisa mengelus dada aja Pak supaya jangan kaget Pak Lona. Terima kasih Pak Lona. Tapi Pak dengan belajar hukum itu bukan cuma mengelus dada Pak, harus bisa berstrategi. Berarti udah tahu nih masalahnya di mana Pak. Kita harus bisa menanggapi, mengkanternya Pak, cari strateginya Pak. Oh iya, gitu, iya. Kalau dulu mungkin kita ada kondisi begitu kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang kita udah tahu masalahnya di situ, berarti kita harus cari solusinya Pak. Iya, thank you Pak Denny. Saya yang makasih Pak, Bapak terlalu sabar Bu. Ya Pak, sama-sama. Ya ada Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya mungkin tanya teknis saja Pak. Silakan Pak Rudi. Biasanya kan kalau ada upaya banding, terdakwanya kan pasti akan memberitahukan mungkin lewat lawyer ya.
Nah, kira-kira kalau misalkan ada hal teknis terjadi karena sesuatu dan lain, lawyernya telat masukin gitu. Karena salah satu slide Bapak di situ bilang tercatat terlambat mengajukan kasasi, contoh. Nah, ini gimana ya upaya klien untuk rectify hal tersebut? Terus kedua, kasusnya kan banyak ya, majelis hakim mungkin sibuk. Itu kira-kira in average aja proses banding atau kasasi itu berapa lama ya? Saya pengen tahu time frame-nya gitu, Pak. Thank you so much, Pak. Oke, baik. Yang pertama, Pak, masalah terlambat mengajukan kasasi atau banding. Jawaban saya nasib, Pak. Nasib, ditolak udah. Artinya sudah tidak bisa lagi, Pak. Itu udah fatal banget, Pak. Bagi seorang lawyer, kalau dia sampai lupa atau melewatkan batas waktunya, ya dia sudah tidak profesional, Pak. Jadi upaya hukum klien yang udah dari awal dia mau banding, tapi hanya karena kesalahan lawyernya itu ya mess up. Lawyernya. Kalau dia bisa tuntut nggak lawyernya itu? Bisa. Ya mungkin bisa juga sih, Pak. Bisa juga dilaporkan dari segi kode etik, berarti kurang profesional. Oke. Lalai lah. Tapi bukan tuntut perdata, tapi lebih ke arah kode etik, Pak. Kode etik. Etik sudah bisa ada bayarannya kali, Bang. Ya biasanya begitu, Pak. Kadang-kadang kliennya mungkin gitu, bisa jadi karena saking banyaknya dia lupa, Pak. Yang itu ternyata sudah ada batas kasasinya. Betul. Juga kayak gitu saya tanyakan, Pak. Bayaran kan, sih. Lawyer aja bisa menggugat klien ya. Nah, terus yang nomor dua, Pak, gimana, Pak? Yang in average aja kira-kira itu lama, apakah setahun atau ya, dari pengalaman aja sih, Pak. Kalau kasasi itu, banding itu biasa rata-rata setahun ke atas atau kurang, Pak. Kalau tingkat pertama kan udah jelas tuh, Pak, maksimum 6 bulan. Kalau tingkat banding itu bisa setahun, Pak. Kalau tingkat kasasi, ya bisa tahunan, Pak. Karena antrian perkara. Ya, antrian perkara. Untuk pidana ya, Pak? Untuk pidana maksud saya, Pak? Pidana perdata sama, Pak. Sama ya? Sama, betul. Ya kita maklumin karena memang di tingkat Mahkamah Agung itu membludak, Pak. Tapi mungkin dibanding di tingkat banding atau di tingkat pengadilan tinggi mungkin masih bisa agak rata, average-nya masih bisa dapat lah setahun lah gitu, Pak. Tahun ya. Begitu, thank you, Pak. Oke, thank you, Pak, terutama. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut mungkin sedikit lagi ya. Oke. Baik, Pak. Ini tadi tentang upaya hukum luar biasa. Nah, alasan PK yang ketiga adalah terdapat kekhilafan yang nyata. Kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim. Karena prinsipnya adalah hakim juga manusia gitu ya. Tiada gading yang tak retak. Ya, artinya bisa juga dia, ya kalau kata Pak Sukses, diharapkan dia lebih bijak nih yang udah di tingkat Mahkamah Agung, pengalaman. Ya, tapi bisa juga alasan kita mengajukan bahwa pengadilan tinggi nggak profesional, keliru, hilaf atau apa gitu. Karena nggak mungkin kita gugat pengadilan kalau kita kalah. Atau misalkan dia salah menerapkan hukum, kita gugat, nggak mungkin. Mekanismenya adalah upaya hukum. Ya, upaya hukum inilah yang menjadi mekanisme buat kita untuk mengajukan keberatan atas kekeliruan, kekhilafan hakim gitu ya. Nah itu. Jadi, ini alasan-alasan peninjauan kembali yang dapat kita ajukan di dalam memori PK. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini contoh contoh PK ya, putusan MA nomor 20 tahun 83. Nah di sini dikatakan alasan kekhilafan yang nyata. Pertimbangan hakim PN Batu Raja didasarkan pada petunjuk. Nah menurut pasal 188 ayat 2 KUHP, petunjuk itu kan ditarik dari keterangan saksi, dari surat, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Ternyata dari keterangan saksi, surat dan terdakwa tidak ada yang dapat menyimpulkan terdakwa melakukan tindak pidana. Terpidana kemudian mengajukan peninjauan kembali karena pertimbangan hukum hakim yang keliru atau hilaf. Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan semua putusan kasasi dan membebaskan terdakwa. Nah ini contoh ya. Jadi sebenarnya yang dinilai adalah judex juris. Sebagai judex juris dia menilai hukumnya. Ya, kalau hukumnya nggak benar maka dinilai faktanya. Nah ini contoh. Kemudian tata cara pengajuan. Nah, kalau pengajuan peninjauan kembali ini diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri setempat di mana perkara yang pertama kali diperiksa. Bukan ke Mahkamah Agung, tapi ke panitera muda pidana lagi. Ya, di pengadilan negeri. Sama dibuatkan akte pernyataan PK
salinannya diberikan kepada pemohon. Nah, tata caranya hampir sama, ya. Tenggang waktu. Untuk PK tidak dibatasi waktunya, kapanpun bisa diajukan. Ya, menurut pasal 264 ayat 3, kapanpun boleh. Asal ada alasan-alasan ini, ya. Nah, jadi tidak dibatasi, ya. Cuma yang dibatasi adalah PK hanya boleh diajukan 1 kali untuk perkara pidana. Nah, itu saya lupa ada permanya itu kalau tidak salah, perma pasema gitu, ya. Nah, di sidang peninjauan kembali, ya Bapak Ibu, tadi kan saya sampaikan bahwa di tingkat pengadilan tinggi kan tidak dibuka sidang terbuka untuk umum, tapi hanya pemeriksaan berkas. Di tingkat Mahkamah Agung juga demikian, karena hanya majelis hakimnya yang bersidang. Tapi khusus peninjauan kembali, ada sidang awal, di mana sidang awal itu diperiksa oleh hakim di pengadilan negeri di mana diajukannya PK. Jadi sidang awal ini dia memeriksa permohonan PK. Ya. Nah, majelis hakim yang memeriksa tingkat perkara PK ini nggak boleh majelis hakim yang memutuskan tingkat pertama, jadi harusnya berbeda. Ya. Dan dia memeriksanya apakah alasan-alasan pengajuan PK itu diuji oleh majelis hakim yang ada di pengadilan negeri. Apakah sudah sesuai belum dengan pasal 263 ayat 2 KUHP, ya. Sidangnya terbuka untuk umum. Oke, ya. Kayak tadi saya sampaikan, saya pernah nanganin Kanwil pajak, ya, Bandung situ. Ya, ada sidang PK-nya. Saya mengajukan ahli di situ untuk menjelaskan bahwa ini dapat menjadi novum. Ya, ahlinya menjelaskan itu. Waktu itu Prof. Andi Hamzah yang tadi saya cerita. Ya. Nah, jadi ada digelar sidangnya, tapi hanya untuk menguji apakah alasan-alasan diajukannya PK sudah sesuai atau tidak. Ya, nanti apakah dikabulkan atau tidak PK-nya urusan Mahkamah Agung. Biasanya nanti hakim di pengadilan negeri akan membuat rekomendasi bahwa ini sudah sesuai atau ini tidak sesuai. Nanti yang putuskan sampai periksa pokok perkaranya adalah hakim di pengadilan Hakim Agung, ya, berdasarkan rekomendasi dari majelis yang memeriksa perkara sidang awal, namanya sidang awal, ya, di tingkat pengadilan negeri. Nah, setelah itu berkas perkara dikirimkan Mahkamah Agung, lalu Ketua Mahkamah Agung KFA menetapkan tim majelis Hakim Agung yang memeriksa. Nah, isi putusan PK. Yang pertama, permintaan PK dinyatakan tidak dapat diterima, ya. Bisa dinyatakan tidak dapat terima karena alasan pengajuan pemohon PK-nya adalah bukan orang yang berhak. Atau misalkan surat permohonan PK-nya tidak sesuai ketentuan KUHP. Ya, ini dimungkinkan. Ya. Jadi dinyatakan NO, ya. Kalau NO itu ibaratnya sudah kalah sebelum berperang gitu, ya. Karena baru formalitas yang diperiksa sudah tidak memenuhi syarat, ya. Belum periksa pokok perkara loh, sudah dinyatakan NO. Nah, yang kedua adalah dia bisa berupa penolakan permintaan PK. Atau yang ketiga bisa membenarkan alasan PK. Nah, asasnya di dalam peninjauan kembali ini adalah Mahkamah Agung tidak boleh memutuskan pidana yang sudah dijatuhi, ya, tidak melebihi putusan semula. Artinya apa? Dalam upaya hukum luar biasa berbentuk PK, tidak boleh ada penambahan pidana. Diperberat misalkan. Nggak boleh. Ya, putusan semula misalkan di tingkat pertama 4 tahun. Di tingkat banding jadi naik 5 tahun. Di kasasi tetap 5 tahun dikuatkan. Kemudian dilakukan PK, nggak boleh jadi 6 tahun PK-nya. Nggak boleh. Ya, jadi harus tidak boleh melebihi putusan semula. Kemudian PK juga tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan pidana. Perdata juga demikian sebenarnya. Tapi kecuali pidana mati, ya. Kalau pidana mati otomatis harus ditangguhkan pelaksanaannya. Kalau enggak bahaya gitu, ya. Tiba-tiba udah dieksekusi, ternyata dibebaskan. Nah, bahaya gitu, ya. Nah, dan PK hanya ini tadi saya bilang, PK hanya diajukan 1 kali. Ya, yang tadi saya bilang, ya. Mahkamah Konstitusi bilang boleh berkali-kali. Ya. Nah, CMA 7 tahun 84 bahkan menegaskan PK hanya sekali. Karena dilarang oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung gitu, ya. Nah, tapi saya lupa, saya belum cantumkan permanya nih. Perma apa SEMA gitu, ya, yang menetapkan bahwa hanya boleh 1 kali saja. Ya. Oke. Nah, ini mengenai upaya hukum luar biasa. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu tentang eksekusi, ya.
Nah, eksekusi putusan pengadilan, ya. Nah, eksekusi putusan pengadilan ini atau pelaksanaan putusan, ya, dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, ada dasar hukumnya di pasal 36 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di KUHP juga ditegaskan bahwa yang melaksanakan putusan adalah jaksa agung. Kejaksaan. Jaksa penuntut umum. Ya, itu 271 bicara tentang bagaimana melaksanakan pidana mati atau pidana berturut-turut, ya, pidana denda dan seterusnya, ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca. Oke. Nah, menurut pasal 270, jaksa penuntut umum adalah eksekutor yang melaksanakan putusan pidana dari pengadilan, ya. Jadi wajib panitera membuat dan menandatangani keterangan bahwa putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Ini penting. Karena dengan sudah berkekuatan hukum tetap, maka bisa dieksekusi. Nah, kalau divonis pidana mati, maka dilakukan di tempat tertutup. Lalu dengan cara ditembak, ya, oleh regu tembak. Nah, eksekusinya ini adalah, ya, ada satu regu tembak yang berisi peluru tajam hanya satu senapan. Selebihnya adalah peluru kosong, ya. Jadi mereka pakai baju khusus yang sudah diberikan tanda, ya, di jantung, ya, harus sasarannya itu, ya. Kalau misalkan setelah dilakukan penembakan ternyata si terpidana mati masih hidup, ada dokter yang akan periksa masih hidup, maka komandan regu akan langsung mengeksekusi mati komandan regunya, ya. Sedangkan tim regu yang tadi ada katakanlah 10 atau 12 orang itu, ya, dia tidak tahu siapa yang pegang peluru tajam. Kenapa? Ini penting karena kan menembak orang juga punya beban moral luar biasa. Ya. Jadi secara psikologis berat. Makanya yang tahu ada di senapan siapa itu hanya komandannya. Ya. Jadi ketika itu menembak disangka, oh, temannya kali yang ada peluru tajam, bukan saya yang nembak mati. Padahal siapa tahu dia yang pegang peluru tajam. Begitu ya. Jadi yang tahu komandannya. Ya. Nah, kemudian kalau dia setelah diperiksa oleh dokter bahwa dinyatakan sudah meninggal, maka eksekusi selesai. Maka dilakukan pemakaman, diurus seperti jenazah pada umumnya. Pidana denda. Pidana denda eksekusinya adalah maksimal 1 bulan untuk melaksanakan pidana denda subsidiar kurungan pengganti. Kan suka kita dengar nih Bapak Ibu. Dikenakan pidana denda sekian-sekian rupiah atau dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 bulan. Nah ini, ya, itu juga sama ya. Bentuknya kalau nggak membayar, ya berarti dia menjalankan pidana kurungan pengganti. Kemudian, nah, isi putusan ini salah satunya selain pemidanaan, ya, biaya perkara ini dibebankan kepada negara, ya. Dibebankan kepada negara, selalu dibebankan kepada negara, karena ini urusan publik, hukum publik. Lalu barang bukti (BB), barang bukti yang dirampas atau disita, ya, ini bisa, kayak kita sudah belajar kemarin ya, ada yang dikembalikan kepada yang punya, ada yang dirampas oleh negara. Yang dirampas ini misalkan narkoba, benda-benda ilegal yang masuk tanpa bayar pajak, ya, dan benda-benda berbahaya lainnya gitu ya. Nah, atau benda-benda yang gampang rusak maka bisa dijual oleh negara dan hasilnya masuk ke kas negara. Ya. Nah, ini tentang barang bukti atau alat bukti. Nah, ada satu lagi yang bagian sebenarnya penting ya, tapi dalam praktek saya, pengalaman saya di penelitian saya ini tidak pernah terjalankan, ya. Yaitu adalah hakim pengawas dan pengamat atau dikenal dengan hakim wasmat. Hakim pengawas dan pengamat ini diatur di KUHP. Jadi fungsinya adalah setiap pengadilan negeri itu punya hakim wasmat yang mengawasi, ya, tugasnya mengawasi bahwa putusan pengadilan dijalankan dengan benar. Ya. Selain itu juga pengawasan juga bisa menjadi bahan penelitian untuk demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan ke depannya. Misalkan dari segi perilaku napi yang begini, kira-kira apakah nanti ke depan ada kasus napi yang seperti ini, kira-kira tepat nggak dipidana penjaranya sekian? Ya bisa jadi bahan ini, kajian pembinaan lapas dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu ini dari mulai kepolisian sampai ke eksekusi
yaitu di lembaga pemasyarakatan. Ya. Tetapi kalau pengalaman saya nih ya, saya pernah penelitian di 2005 ini, hakim wasmatnya nggak jalan. Ya. Dan beberapa juga saya tanya di beberapa tahun terakhir juga, fungsi hakim wasmat bahkan hampir tidak berjalan. Alasannya apa? Ya Pak, sidang di Jakarta aja nih Pak. Sidangnya aja maraton Pak. Kapan lagi kami lihat-lihat ke pengadilan, lihat-lihat ke lembaga pemasyarakatan, mengawasi jalannya putusan. Mana ada lagi waktu kami katanya. Nah, ini kan jadi kendala juga, ya. Nah, ini jadi, ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsinya sebenarnya bagus untuk melihat apakah napi di sini, ya, sudah menjalankan putusan dengan baik, ya. Perilaku napinya bagaimana, pembinaannya bagaimana. Karena bisa menjadi masukan buat Kalapas. Hai Kalapas, tolong napinya diperhatikan, pembinaannya bukan begitu, tapi harus begini. Dan dilaporkan secara berkala. Ya, tapi kalau saya lihat sebenarnya ini nggak terlalu berfungsi sebenarnya, meskipun tujuannya baik. Ya, ada hakim pengawas dan pengamat atau hakim wasmat. Nah ini Bapak Ibu sekiranya gambaran sedikit tentang eksekusi dari putusan putusan perkara pidana. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Apakah masih ada yang mau? Ya, silakan. Kita masih ada waktu. Sedikit lagi mungkin. Karena sudah jelas ya dari tadi Bapak Ibu ya, kita sudah diskusi ya. Pak, kisi-kisi aja Pak. Kisi-kisi ya Pak. Nantilah Pak, kita menyusul lah Pak. Saya belum siapkan juga nih untuk ujian akhir karena saya megang 7 kelas nih Pak. Wow, gile. Termasuk limpahan yang kelas di Ibu Mary nih, saya nambah 1. Pak Lona, tugas saya itu bisa kapan tuh Pak? Tugas apa tuh Pak? Yang itu Pak, yang pidana itu Pak. Sidang. Pengamatan sidang Pak, laporan pengamatan sidang. Oh, itu kan pada saat ujian Pak. Nanti tanggal 7 ya dikumpulin Pak, 7 Juli. Bisa lewat dari tanggal 7 Juli Pak. Sorry, tanggal 7. Tanggal 8 deh, hari Jumat kita ya. Tanggal 8 Juli. Bersamaan dengan ujian ya Pak? Iya, tanggal 8 pada saat ujian Pak. Begitu. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan juga, jadi saya kasih kebebasan Bapak Ibu boleh menonton tidak langsung, misalnya melalui rekaman-rekaman sidang di YouTube, kan banyak tuh perkara pidana. Boleh, itu boleh. Ya, kita kasih kemudahan lah Bapak Ibu untuk kelas Bapak Ibu nih spesial gitu ya. Kalau yang reguler saya bisa Pak. Kenapa Pak? Kalau kasusnya sama bisa ya Pak ya? Dalam 3 persidangan. Kasus yang sama, nomor perkara yang sama, terdakwa yang sama boleh. Boleh yang berbeda juga boleh Pak. Yang penting ada 3 kali lah minimal. Ya, gitu. Boleh sama, boleh beda kasusnya Pak. Begitu. Baik. Yang penting. Pak Lona, maksudnya kalau kasusnya satu, kita mengamati persidangan sidang pertama, kedua, ketiga gitu Pak, maksudnya Pak. Oh, boleh aja Pak, nggak masalah. Ya kan? Kan, iya. Atau sidang ketiga, keempat, kelima, itu boleh Pak ya. Satu boleh Pak. Saksi. Bebas kalau itu. Oh masuk. Oh. Ya. Pak nanya Pak, boleh? Ya Pak Rudi. Kalau misalkan kita catatan itu, kemudian kita tidak mendapatkan nama hakim anggota, boleh nggak kita